Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 488. Pandunungan, berkata Mayawerdi dengan suara yang bergetar. Sekali lagi aku tantang kau berperang tanding. Pandunungan tertawa semakin keras. Katanya, kau tidak cukup berharga untuk aku layani dalam perang tanding, Kakang. Nah, sekarang kau tinggal memilih. Menyerahkan padepokan ini dengan baik-baik, atau aku harus menyingkirkanmu. Siapapun yang membantumu, akan ikut mengalami nasib buruk sebagaimana akan kau alami. Kaulah pengecut itu, berkata Mayawerdi. Kau tidak mempunyai pilihan lain, Mayawerdi. Kau hanya mempunyai dua pilihan itu. Pandunungan. Aku adalah pemimpin padepokan ini. Apapun yang akan terjadi, aku akan mempertahankannya. Baik. Itu lebih baik bagiku. Aku akan segera dapat mengetahui, siapakah yang pantas ikut mukti di padepokan ini, dan siapakah yang harus mati. Jangan bermimpi untuk dapat menginjakkan kakimu di padepokan ini lagi, jika kau nanti sudah keluar dari pintu gerbang. Pandunungan pun segera bangkit berdiri sambil berkata, bersiaplah. Aku masih memberimu waktu sehari semalam. Jika besok pada saat matahari terbit kau belum menyatakan kesediaanmu menyerahkan padepokan ini, maka padepokan ini akan kami gilas dengan kekerasan. Kau dan orang-orang yang berpihak kepadamu akan mati. Dapat kau ketahui bahwa selain orang-orang berilmu tinggi seperti yang aku sebutkan, 3 orang sesepuh padepokan ini, maka telah hadir pula di sini Eyang Puspakajang. Mayawerdi menggeram. Tetapi ia pun segera bangkit berdiri pula. Demikian juga Ki Wasesa dan Ki Citrajati. Pandunungan, berkata Ki Citrajati. Kau pun masih mempunyai waktu sehari semalam. Jika hatimu sempat menjadi bening, kau masih mempunyai waktu untuk mengurungkan niatmu. Tetapi jika iblis itu tetap lekat di hatimu, maka esok adalah harimu yang paling gelap. Pandunungan memandang Ki Citrajati dengan tajamnya. Dengan lantang ia pun menjawab. Paman. Seharusnya aku menghormati Paman dan Bibi. Juga Paman Wasesa. Tetapi karena kalian berada di pihak Mayawerdi, maka kalian pun akan aku anggap sebagai musuhku. Kau akan menyesal, Pandunungan, berkata Ki Wasesa. Siapapun yang menang, maka yang kalah adalah keluarga kita sendiri. Paman, jika ada cuplak andeng-andeng, tetapi berada tidak pada tempatnya, maka tentu akan aku cukil dari tubuhku. Hatimu sudah benar-benar menjadi gelap. Paman dapat menyebut apa saja. Tetapi niatku tidak akan dapat dicegah lagi. Jika demikian, baiklah, desis Ki Citrajati. Kau tidak memberikan pilihan kepada kami. Aku memberikan 2 pilihan kepada Mayawerdi. Tidak, sahut Mayawerdi. Kau hanya memberiku 1 pilihan. Membunuhmu. Pandunungan menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, aku menunggu sampai esok sebelum matahari terbit. Demikian matahari terbit nampak muncul di Cakrawala, maka segala sesuatunya sudah terlambat. Kau akan segera mendengar aba-aba untuk menyerang padepokan yang sekarang masih kau pimpin. Aku akan menunggu, sahut Mayawerdi. Pandunungan dan kedua orang yang datang bersamanya itu pun segera meninggalkan padepokan itu. Namun nampaknya mereka dan orang-orangnya sudah mengepung padepokan itu. Karena itu, maka Mayawerdi pun memerintahkan agar tidak seorang pun keluar dari padepokan. Waktu yang sehari semalam itu dipergunakan oleh Mayawerdi untuk mempersiapkan para cantrik dari padepokan itu. Jumlahnya memang tidak begitu banyak. Sementara itu, para cantrik itu pun terdiri dari berbagai tataran. Ada yang sudah mencapai tataran yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa di antara mereka adalah pemula. Kalian hanya mempunyai waktu sehari semalam, berkata Mayawerdi kepada para cantrik. Lakukan apa yang terbaik bagi kalian masing-masing. Malam nanti kalian dapat beristirahat secukupnya. Besok pada saat matahari terbit, Pandunungan dan orang-orangnya akan datang. Ki Wasesalah yang memerintahkan para cantrik itu untuk membuat panggungan-panggungan kecil di belakang dinding padepokan mereka, terutama di sebelah-menyebelah pintu gerbang padepokan. Pergunakan busur untuk melontarkan anak panah. Kalian akan dapat menghambat gerak maju lawan-lawan kalian. Bahkan mungkin akan dapat mengurangi jumlah mereka serba sedikit.
Dalam pada itu, Gelagah Putih dan anak-anak angkat Ki Citra Jati yang lain ikut sibuk mempersiapkan pertahanan bersama dengan para cantrik. Gelagah Putih dan Pamekasan ikut membuat panggungan-panggungan kecil di belakang dinding padepokan. Aku belum pernah melihat anak muda itu, Paman, berkata Melayawerdi. Apakah itu juga anak Paman? Ya. Itu juga anakku. Ia sudah beristri. Istrinya? Agaknya sedang di dapur sekarang, bersama bibimu. Laki-laki itu atau istrinya, yang anak Paman Citra Jati? Kedua-duanya. Maksudku istrinya. Jadi laki-laki muda itu adalah menantuku. Melayawerdi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah tidak berbahaya baginya berada di padepokan ini dalam keadaan yang gawat seperti sekarang? Ki Citra Jati mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menggeleng. Katanya. Ia akan dapat membantumu serba sedikit. Bukankah semalam kau sepatah dua patah telah berbicara dengan anak itu? Ya. Tetapi hatiku masih bergejolak, sehingga rasa-rasanya aku tidak tahu lagi, apa yang telah terjadi semalam, Paman. Aku benar-benar menjadi ketakutan jika Paman dan Bibi marah. Ki Citra Jati tersenyum. Katanya. Kami tidak marah. Sejak semula kami sudah mengira bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Ya. Melayawerdi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata. Paman, adalah wajar jika Paman dan Bibi hadir di padepokan ini, meskipun secara kebetulan. Tetapi bagaimana dengan adik-adikku itu? Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan mereka dalam kemelut yang terjadi di padepokan ini. Mereka adalah anak-anakku, Melayawerdi. Biarlah mereka ikut serta menegakkan wibawa perguruan ini. Perguruan yang pernah menempa ayah dan ibunya. Aku mengucapkan terima kasih, Paman. Tetapi jika terjadi sesuatu atas diri mereka, aku akan merasa bersalah. Kenapa kau harus merasa bersalah? Kita adalah keluarga yang besar. Seperti anggota badan, sentuhan ujung duri pada jari-jari kaki akan terasa sampai ke ubun-ubun. Melayawerdi menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia pun berkata, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Paman. Justru pada saat Paman sedang dibebani oleh persoalan dengan Srini, Paman harus terlibat pula dalam pertengkaran yang memalukan di padepokan ini. Sudahlah, Melayawerdi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sambil berdoa, agar Yang Maha Agung selalu melindungi kita. Iya, Paman. Tetapi aku ingin mempersilahkan Paman dan Bibi beristirahat. Biarlah para cantrik yang melakukannya. Ki Citra Jati tersenyum. Katanya. Bukankah aku hanya melihat apa yang kalian lakukan? Melayawerdi mengangguk-angguk. Baruni itu membuka matanya. Nah, kerjakan apa yang akan kau kerjakan. Melayawerdi pun kemudian meninggalkan Ki Citra Jati untuk bekerja bersama-sama para cantrik, mempersiapkan pertahanan di padepokannya. Ketika satu dua panggungan kecil di sebelah menyebelah pintu gerbang itu sudah siap, maka Melayawerdi dan Ki Wasesa pun telah memanjat dan berdiri di atas panggungan bambu itu. Namun mereka tidak melihat sesuatu di sekitar padepokan mereka. Mereka tidak melihat sekelompok orang-orang yang mengawasi padepokan mereka di pematang sawah garapan para cantrik, di sekitar padepokan. Mereka juga tidak melihat seorang pun di gubuk yang terdapat tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. Mereka juga tidak melihat seorang pun di jalan yang menuju pintu gerbang padepokan itu. Demikian pula ketika sebuah panggung bambu telah berdiri melekat dinding padepokan di sisi sebelah. Dari panggungan kecil itu, mereka yang memanjat juga tidak melihat apa-apa. Agaknya mereka baru akan mendekati padepokan ini malam nanti, berkata Ki Wasesa kepada Melayawerdi. Iya, Paman. Mungkin malam nanti, atau bahkan menjelang fajar esok pagi. Mungkin ini adalah salah satu cara Pandunungan itu mengosongkan padepokan ini. Ia memberi kesempatan kepada kita untuk pergi tanpa merasa terganggu atau terancam. Sombongnya Pandunungan. Ya. Pandunungan terlalu yakin akan kemampuan ketiga orang paman gurunya serta Eyang Puspakajang. Agaknya setelah ketiga orang paman itu meninggalkan padepokan ini setelah mereka berselisih dengan guru, mereka telah berguru pula kepada Ki Puspakajang. Mungkin. Ki Puspakajang adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia mempunyai berbagai macam ilmu yang jarang ada bandingannya.
Ya. Agaknya Pandunungan memperhitungkan bahwa Ki Puspakajang akan dapat menyelesaikan persoalan. Tetapi Pandunungan sebelumnya tidak menduga bahwa pamanmu dan bibimu Citra Jati ada di sini. Iya, Paman. Tetapi mungkin karena itu, Pandunungan telah mencari orang lain untuk memperkuat pasukannya. Orang lain itu tentu akan mengoyak padepokan ini menjadi kepingan-kepingan kecil yang tidak berarti. Jika mereka ikut serta, mereka tentu mempunyai maksud yang menguntungkan diri mereka sendiri. Pandunungan mesti menjanjikan sesuatu kepada mereka. Mungkin sebagian isi padepokan ini. Atau mungkin mereka membuat perjanjian khusus yang menyangkut kehidupan orang banyak. Pandunungan mamang gila. Ki Wasesa termangu-mangu sejenak. Namun mereka memang tidak melihat apa-apa di sekitar padepokan itu. Beberapa saat Ki Wasesa dan Mayawerdi berada di atas panggungan bambu di belakang dinding padepokan itu. Justru karena mereka tidak melihat sesuatu, maka mereka merasa harus menjadi lebih berhati-hati. Menjelang sore hari, maka Mayawerdi dan para cantrik di padepokan itu merasa sudah siap jika sesuatu terjadi. Mayawerdi memerintahkan kepada para cantrik untuk beristirahat sebaik-baiknya. Kecuali yang bertugas, kalian sebaiknya beristirahat. Besok tenaga kalian akan sangat diperlukan. Pandunungan tentu tidak hanya sekedar mengancam. Tetapi ia akan datang bersama orang-orang yang mungkin akan sangat berbahaya bagi kita. Para cantrik itu pun setelah mandi, sebagian besar masih juga duduk berkelompok. Sebagian dari mereka memang nampak menjadi tegang. Terutama para cantrik pemula yang masih belum terlalu lama berada di padepokan itu. Jangan cemas, para cantrik yang sudah lebih lama berada di padepokan itu mencoba menenangkan kegelisahan mereka. Kita harus mengatur diri. Kita harus berbaur. Mudah-mudahan kami akan dapat membantu kalian. Para cantrik yang lebih muda mengangguk-angguk. Tetapi karena mereka masih belum berpengalaman sama sekali, sementara itu mereka baru menguasai dasar-dasar ilmu kanuragan, maka mereka memang menjadi tegang menghadapi serangan yang bakal datang esok pagi. Sementara itu, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun telah mempersiapkan anak-anaknya pula. Terutama anak-anak mereka yang terkecil. Ingat, Baruni, jangan jauh dari Mbokayumu Padmini. Dan kau, Satiti, kau sebaiknya bertempur berpasangan dengan kakakmu Pamekas. Mbokayu Rarawulan, bertanya Baruni. Ki Citra Jati tersenyum. Sementara Padmini pun berdesis. Bukankah Mbokayu Rarawulan juga harus bertempur berpasangan? Rarawulan tertawa katanya. Aku sudah mempunyai pasangan sendiri, Baruni. Yang lain pun tertawa pula. Nah, sebaiknya nanti malam kalian beristirahat dengan baik. Aku, ibumu, kakangmu Gagah Putih dan Mbokayumu Rarawulan akan membantu para cantrik yang bertugas. Biarlah Mayawerdi dan pamanmu Wasesa dapat beristirahat. Anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu mengangguk-angguk. Mereka berempat akan berada di dalam barak itu. Agar mereka besok mendapatkan tenaga sepenuhnya, maka mereka memang harus beristirahat sebaik-baiknya. Demikian malam turun, maka seisi padepokan itu pun berkumpul untuk makan malam. Kemudian, setelah berbincang-bincang sejenak, sementara Mayawerdi dan Ki Wasesa memberikan pesan-pesannya, maka para cantrik itu pun langsung diminta masuk ke dalam barak mereka masing-masing. Tidurlah dengan sebaik-baiknya, kecuali mereka yang bertugas. Para cantrik itu pun segera pergi ke bilik mereka masing-masing. Mereka berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya pula. Karena itu, maka mereka pun segera berbaring di pembaringan. Namun ada pula di antara mereka yang tidak segera dapat memejamkan matanya. Mereka yang sama sekali belum pernah melihat pertempuran yang sesungguhnya. Yang mereka lihat selama ini adalah latihan-latihan, meskipun latihan-latihan yang cukup berat. Di barak yang terpisah, anak-anak Ki Citra Jati ternyata telah membuat kesepakatan tersendiri. Padmini dan Pamekas akan berjaga-jaga berganti-ganti. Pamekas akan berjaga-jaga lebih dahulu sampai menjelang tengah malam. Baru kemudian Padmini akan dibangunkannya. Kapan aku dibangunkan? Bertanya Satiti. Besok pagi-pagi, menjelang fajar. Dalam pada itu, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rarawulan telah berada di pendapa bersama Mayawerdi dan Ki Wasesa. Mayawerdi masih juga minta maaf kepada Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan anak-anaknya, karena telah melibatkan mereka dalam kesulitan.
Aku justru bersyukur bahwa aku telah mendapat kesempatan untuk ikut menyelamatkan padepokan ini, Mlayawerdi. Seandainya kita tidak mampu mempertahankannya, aku berbangga bahwa aku dan keluargaku telah mendapat kesempatan ikut mempertahankannya, meskipun seandainya tidak berhasil. Namun kita mohon kepada Yang Maha Agung, bahwa padepokan ini akan dapat kita pertahankan. Mlayawerdi menarik nafas panjang sambil berdesis. Iya, Paman. Namun dalam pada itu, seorang cantrik telah datang menemui Mlayawerdi dengan tergesa-gesa, katanya. Kami telah melihat banyak obor di luar padepokan, Guru. Terutama di depan pintu gerbang padepokan kita. Mlayawerdi mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Apakah ada tanda-tanda bahwa mereka akan menyerang di malam hari? Kami belum dapat menarik kesimpulan, Guru. Baiklah. Aku akan melihatnya. Mlayawerdi pun kemudian berkata kepada sesepuh padepokan itu. Marilah, Paman dan Bibi. Kita akan melihat mereka. Mlayawerdi, diiringi oleh Ki Wasesa, Ki Citrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Rara Wulan, segera pergi ke pintu gerbang. Mereka pun kemudian memanjat tangga pada panggungan-panggungan bambu di menyebelah pintu gerbang padepokan. Mereka memang melihat obor bertebaran. Di gelapnya malam, obor-obor itu bergerak-gerak seperti burung-burung api dan banaspati yang berterbangan. Sambil mengangguk-angguk Ki Citrajati berdesis. Satu cara yang baik untuk menggertak padepokan ini. Maksud Paman, bertanya Mlayawerdi. Bukankah dengan demikian, api obor yang bertebaran itu memberikan kesan kegarangan mereka? Mereka berharap bahwa kita membayangkan, di samping mereka yang membawa obor itu, masih terdapat banyak orang yang bersiap untuk menyerang padepokan ini esok. Mlayawerdi mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Kesan itulah agaknya yang ingin mereka timbulkan. Tetapi jangan cemas. Jumlah mereka tidak sebanyak yang terkesan pada kehadiran mereka malam ini. Paman-pamanmu yang datang bersama Pandunungan juga bukan orang-orang yang tidak terkalahkan. Demikian pula Ki Puspakajang. Betapapun tinggi ilmunya, tetap ia tentu mempunyai kelemahan. Iya, Paman. Nampaknya mereka akan memusatkan serangan mereka pada pintu gerbang ini, berkata Ki Wasesa. Iya, Paman, sahut Mlayawerdi. Nampaknya mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang akan mereka pergunakan untuk memecahkan pintu. Kita harus mengatur pertahanan sebaik-baiknya di sekitar pintu gerbang ini. Ya. Paman. Ada beberapa orang di antara para cantrik yang memiliki kemampuan lebih dari kawan-kawannya mempergunakan busur dan anak panah. Mereka besok akan hadir di panggungan ini untuk menghambat gerak maju para pengikut Pandunungan. Anak-anakku akan dapat berada di panggungan ini bersama para cantrik itu, berkata Ki Citrajati. Terima kasih, Paman. Ki Wasesa pun kemudian berkata. Biarlah para cantrik yang bertugas mengawasinya. Jika keadaan menjadi gawat, mereka harus segera memberitahukan kepadamu. Tetapi jika waktunya terlalu sempit dan sangat mendesak, biarlah mereka memukul kentongan sebagai isyarat dengan hitungan yang telah ditentukan. Tetapi itu adalah langkah yang terakhir, agar para cantrik tidak menjadi gugup. Ya, Paman, jawab Mlayawerdi. Sekarang, kita akan beristirahat. Aku kira mereka tidak akan bergerak malam ini. Mereka hanya sekedar membuat kita gelisah. Iya, Paman. Ki Wasesa itu pun kemudian bersama Ki Citrajati dan Nyi Citrajati turun dan panggungan kecil. Mlayawerdi masih memberikan beberapa pesan kepada para cantrik yang bertugas. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan menunggunya sampai selesai. Jangan terpancang kepada mereka yang membawa obor, pesan Mlayawerdi. Awasi pula di bagian samping dan belakang dinding padepokan ini. Mungkin mereka diam-diam berusaha memasuki padepokan ini dari arah lain, jika mereka berhasil memancing seluruh perhatian kita kepada mereka yang berada di arah pintu gerbang. Ya, Guru, jawab seorang cantrik yang tertua, yang memimpin saudara-saudara seperguruan yang bertugas malam itu. Mlayawerdi, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian menuruni tangga panggungan bambu itu dan berjalan ke pendapa. Silahkan Adi berdua beristirahat, berkata Mlayawerdi. Terima kasih, Kakang. Kami akan menemani Kakang berjaga-jaga. Aku juga segera akan beristirahat.
Seperti yang dikatakan oleh Paman Wasesa, agaknya mereka tidak akan menyerang malam ini. Iya, Kakang. Aku menunggu ayah dan ibu. Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan Adi berdua serta adik-adikku yang lain dalam persoalan ini. Tetapi kalian sudah terlanjur berada di dalam padepokan yang terkepung. Aku tidak tahu, apakah kalian dapat menyesuaikan diri dalam gejolak yang akan terjadi esok? Kami akan berusaha, Kakang. Kami akan berbaur dengan para cantrik. Mudah-mudahan kami tidak justru memperberat tugas mereka karena keberadaan kami. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Paman Citra Jati dan Bibi. Bahkan adik-adikku semuanya. Tetapi seharusnya kami tidak menyeret kalian ke dalam persoalan ini. Seperti yang dikatakan ayah dan ibu, kami merasa bangga dapat bersama Kakang bertahan di sini. Melayawerdi menarik nafas panjang. Katanya kemudian, tidurlah. Masih ada waktu. Percayalah bahwa anak-anak akan berjaga-jaga dengan baik. Jika keadaan menjadi gawat, mereka akan segera memberikan isyarat. Baiklah, Kakang, jawab Gelagah Putih. Kami akan kembali ke barak yang Kakang sediakan bagi kami. Beristirahatlah dengan baik. Tetapi ayah dan ibu, desis Rara Wulan. Kalian tidak usah menunggu Paman dan Bibi. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Paman Wasesa. Mungkin mereka masih ingin berbincang-bincang. Baiklah. Tolong Kakang sampaikan kepada ayah dan ibu bahwa kami sudah mendahului. Aku akan menyampaikannya. Paman dan Bibi tentu juga tidak akan lama. Mereka pun perlu istirahat. Kakang sendiri? Ya, aku juga akan segera tidur barang sebentar. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera kembali ke barak mereka. Ketika mereka mengetuk pintu perlahan-lahan, Pamekas masih belum tidur. Ia masih belum membangunkan Padmini. Silahkan Kakang dan Bokayu tidur. Aku akan berjaga-jaga. Aku sudah berjanji membangunkan Bokayu Padmini di tengah malam. Bukankah sekarang sudah tengah malam? Ya. Sebentar lagi aku akan membangunkannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun setelah mencuci kaki dan tangannya, telah berbaring di amben yang besar bersama dengan anak-anak Ki Citra Jati yang lain. Sementara Pamekas masih duduk bersandar dinding. Ternyata Padmini bangun dengan sendirinya sebelum Pamekas membangunkannya. Ketika Padmini kemudian bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik untuk menghilangkan kantuknya, maka Gelagah Putih telah tertidur. Sementara Rara Wulan justru bangkit dan duduk di tepi amben. Kau tidak tidur, Bokayu? Bertanya Padmini. Ya. Sebentar lagi. Rasa-rasanya aku masih belum mengantuk. Sudah lewat tengah malam. Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab. Sebentar lagi. Biarlah Kakang Gelagah Putih tidur lebih dahulu. Begitu cepat Kakang Gelagah Putih tidur, desis Padmini. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Jika ia ingin tidur, begitu ia berbaring, maka ia pun segera tertidur. Tetapi jika ia tidak berniat tidur, maka semalam suntuk matanya tidak terpejam. Bokayu sendiri? Rara Wulan tersenyum. Katanya. Kadang-kadang aku tidak dapat tidur meskipun aku ingin. Kakang Gelagah Putih tidak pernah mengalami? Tentu sekali-sekali ia pernah mengalami. Tetapi pada dasarnya Kakang Gelagah Putih mudah dan cepat tertidur. Padmini mengangguk-angguk. Sementara itu Pamekas pun sudah lelap pula. Nafasnya terdengar mengalir dengan teratur. Beberapa saat kemudian, Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati telah datang pula. Mereka pun langsung masuk ke dalam biliknya sambil berpesan. Usahakan agar kalian mendapat kesempatan beristirahat sebaik-baiknya. Ya, Ayah, jawab Rara Wulan dan Padmini hampir berbareng. Bahkan Padmini itu berkata pula. Aku sudah tidur separuh malam. Tetapi Bokayu Rara Wulan belum. Tidurlah, Rara, pesan Nyi Citra Jati. Ya, Ibu, jawab Rara Wulan yang kemudian berbaring pula. Kau sendiri, Padmini? Tidak apa-apa, Bokayu. Aku sudah cukup beristirahat. Ternyata Rara Wulan pun tidak terlalu lama berbaring. Ia pun segera tertidur pula. Di luar, para cantrik yang bertugas mengamati keadaan di luar padepokan di atas panggungan bambu yang telah mereka siapkan. Dua orang di panggungan sebelah menyebelah regol.
2 orang di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Dan 4 orang di belakang. Namun agaknya Pandunungan memang tidak akan menyerang malam itu juga. Bahkan setelah tengah malam, maka sebagian dari obor telah padam. Tinggal 1-2 saja oncor yang masih menyala. Agaknya Pandunungan juga memerintahkan orang-orangnya beristirahat dengan baik. Dalam pada itu, Mayawerdi dan Ki Wasesa pun sempat beristirahat pula. Seorang putut yang dianggap memiliki ilmu yang sudah memadai harus menggantikan tugas Mayawerdi ketika Mayawerdi pergi ke biliknya. "Kau sudah sempat beristirahat?" "Sudah, Guru," jawab putut itu. "Awasi adik-adikmu yang menggantikan mereka yang bertugas sekarang. Setelah kau jelaskan tugas mereka, kau dapat beristirahat lagi. Aku akan segera bangun." "Baik, Guru. Sekarang silahkan Guru beristirahat." Malam itu tidak terjadi sesuatu yang penting bagi padepokan yang dipimpin oleh Mayawerdi itu. Agaknya Pandunungan dan orang-orangnya juga sedang menghimpun kekuatan yang akan dicurahkan di hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, para cantrik yang bertugas di dapur sudah bangun dan menyiapkan makan bagi saudara-saudaranya. Jika pertempuran terjadi dalam waktu yang lama, maka kesempatan untuk makan dan minum menjadi semakin sedikit. Dengan demikian, maka sebelum pertempuran dimulai, maka para cantrik dan seisi padepokan itu harus sudah makan dan minum secukupnya. Namun dalam pada itu, agaknya Pandunungan juga memperhitungkan kemungkinan seperti itu. Ternyata mereka pun telah mempersiapkannya pula di dini hari. Agak jauh dari padepokan, para cantrik yang bertugas melihat mereka menyalakan api untuk mempersiapkan makan bagi mereka yang berada di sekitar padepokan itu. "Kakang Pandunungan telah menyusun rencana sebaik-baiknya untuk merebut padepokan ini," berkata seorang cantrik yang telah terhitung lama berada di padepokan itu. "Ya," saudara seperguruannya yang lebih muda menyahut. "Tetapi aku masih belum mengenal Kakang Pandunungan dengan baik." "Siapakah sebenarnya yang lebih tua? Kakang Pandunungan atau Guru Mayawerdi?" "Guru lebih tua. Guru adalah murid Ki Brajanata yang tertua. Karena itu, Ki Brajanata pada saatnya telah menyerahkan pimpinan padepokan ini kepada Guru." "Kalau begitu, bukankah seharusnya kita menyebutnya Paman Pandunungan?" "Ya. Tetapi aku sudah terbiasa memanggilnya Kakang. Saudara-saudara kita yang sudah seumurku juga memanggilnya Kakang. Akhirnya, semuanya memanggilnya Kakang. Semula Kakang Pandunungan tidak pernah merasa berkeberatan. Menurut pendapatku, sebenarnya ia orang yang baik. Tetapi agaknya ada orang yang telah menggelitiknya, sehingga tiba-tiba saja ia datang untuk mengambil alih padepokan ini. Dengan demikian ia sudah berani menentang keputusan yang dibuat oleh Ki Brajanata. Itu berarti bahwa Kakang Pandunungan telah berkhianat." Cantrik yang lebih muda itu mengangguk-angguk. Katanya, "Sekarang ia datang bersama 3 orang sesepuh padepokan ini. Mereka bukan sesepuh lagi. Agaknya mereka jugalah yang telah membakar hati Kakang Pandunungan. Bahkan di antara mereka yang datang bersama Kakang Pandunungan adalah Ki Puspakajang. Bukankah Puspakajang itu nama salah satu jenis ular sawah?" "Ya. Ular jenis Puspakajang adalah ular yang dapat tumbuh menjadi sebesar batang pohon kelapa. Tetapi ular Puspakajang adalah ular yang tidak berbisa. Atau jika ada bisanya, bisanya tidak terlalu tajam. Tetapi ular Puspakajang menghancurkan musuh-musuhnya atau mangsanya dengan kekuatan tubuhnya itu. Yang sempat dililitnya, tulang-tulangnya akan remuk berpatahan. Agaknya Ki Puspakajang juga mengandalkan kekuatan dan tenaga dalamnya. Atau sekedar tertarik pada nama yang manis didengar." Keduanya terdiam ketika keduanya melihat dalam keremangan, beberapa orang mendekati pintu gerbang. "Hanya 5 orang," berkata cantrik yang muda. Cantrik yang lebih tua, yang bertugas berjaga-jaga pada saat menjelang pagi itu pun berdiri di panggungan bambu dengan tegangnya. Ketika ia melihat kelima orang itu berhenti di depan pintu regol yang tertutup, cantrik itu pun bertanya dengan suara lantang, "Apakah yang kalian kehendaki?" Kelima orang itu pun menengadahkan wajahnya. Seorang yang berdiri di paling depan pun menjawab, "Kami akan berbicara dengan Mayawerdi." "Apa yang akan kau bicarakan? Kenapa bukan Pandunungan sendiri yang datang?" "Aku mengemban kuasanya." "Baik. Katakan." "Aku mewakili Guru. Aku telah mendapat kepercayaan untuk mengambil segala keputusan jika perlu."
Aku perlu Mayawerdi. Katakan kepada Pandunungan. Biarlah ia sendiri datang berbicara dengan Mayawerdi. Jangan keras kepala. Aku sudah mendapat kuasanya. Kau dengar, bahwa aku berhak mewakili guru karena aku sudah mendapat wewenangnya. Tetapi jika Pandunungan sendiri datang, aku akan membangunkan guru. Mayawerdi sedang tidur? Ya. Guru sedang tidur. Sejak sore guru tidur. Dalam ketegangan ini Mayawerdi dapat tidur? Kenapa tidak? Bukankah yang terjadi hanya soal kecil saja, yang tidak perlu mendapat perhatiannya dengan sungguh-sungguh? Sombongnya Mayawerdi. Ia akan menyesali sikapnya. Ia akan diseret ke depan kaki Kakang Pandunungan. Ia akan menangis dan mohon pengampunannya. Mungkin sekarang guru baru bermimpi mendaki pelangi bersama-sama para bidadari naik ke bulan. Kau akan menyesali kesombonganmu, cantrik kecil. Aku ingin menangkapmu untuk dijadikan pengewan-ewan. Sudahlah. Kembalilah. Aku hanya akan membangunkan guru jika yang datang Pandunungan sendiri. Persetan dengan Mayawerdi, geram orang itu. Jika kau memang berwenang mengambil keputusan, katakan, apakah kalian akan menyerah atau masih berniat untuk melawan? Sebaiknya jangan bersikap bodoh dengan mengorbankan para cantrik yang tidak bersalah. Cantrik yang sedang bertugas itu pun menjawab dengan lantang. Satu pertanyaan yang bodoh. Seharusnya kau sudah tahu jawabnya. Katakan, Kakang Pandunungan hanya memberi waktu sampai matahari terbit. Jika pada saat matahari terbit kalian belum menyatakan kesediaan kalian untuk meninggalkan padepokan ini, terutama Mayawerdi, maka padepokan ini akan menjadi karang abang. Kami akan meratakannya dengan tanah. Kemudian di atasnya akan kami bangun sebuah padepokan yang lebih pantas dari gubuk-gubuk rapuh ini. Cantrik yang berada di panggungan itu tertawa. Katanya, kau masih sempat membual. Bukankah kalian menjadi iri hati karena padepokan ini tumbuh mekar dan berkembang dengan cepat? Kakang Pandunungan merasa bahwa dirinya tidak akan mungkin dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh guru, sehingga ia telah berkhianat kepada kakek guru, Ki Brajanata. Setan kau! Bangunkah Mayawerdi? Untuk apa? Biarlah ia beristirahat. Masalah yang kau bawa adalah masalah yang terlalu kecil untuk dibicarakan dengan guru. Sekarang kembalilah. Katakan kepada Kakang Pandunungan bahwa kami sudah siap. Jika Kakang Pandunungan mempunyai pertimbangan lain dan merasa perhitungannya keliru, silahkan meninggalkan padepokan ini. Kami tidak akan memburunya. Bahkan kami akan memaafkannya. Aku akan mengoyak mulutmu. Cantrik itu tertawa. Cantrik yang lebih muda itu pun tertawa pula. Bahkan yang lain, yang mendengar percakapan itu pun tertawa pula. Setan kau, orang yang berdiri di depan pintu itu berteriak. Rasanya darahnya telah mendidih di dalam jantungnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Namun kelima orang itu pun kemudian bergegas meninggalkan pintu gerbang padepokan. Para cantrik yang ada di panggungan itu masih saja tertawa ketika kelima orang itu menjadi semakin jauh. Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di bawah panggungan itu. Bagus. Kalian berhasil membuat mereka marah. Pandunungan pun tentu akan marah, sehingga otaknya menjadi keruh. Ketika mereka berpaling ke bawah, mereka melihat Mayawerdi berdiri di bawah panggungan kecil itu. Guru, desis cantrik yang tertua itu. Maaf jika aku mendahului sikap guru. Kau sudah benar. Aku setuju dengan sikapmu. Biarlah Pandunungan menjadi marah. Cantrik yang tertua itu pun segera turun dari panggungan bambu sambil berkata, apakah perintah guru? Kita harus segera bersiap-siap. Jika otak Pandunungan benar-benar menjadi keruh, maka ia akan segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang, meskipun matahari belum terbit. Ya, guru. Tetapi semuanya harus makan dan minum secukupnya. Aku harap semuanya sudah tersedia di dapur. Cantrik itu tidak ingin membuat seisi padepokan itu menjadi gugup. Karena itu, maka cantrik itu tidak membunyikan isyarat dengan kentongan. Tetapi cantrik itu pergi dari satu barak ke barak yang lain. Ternyata sebagian para cantrik memang sudah bangun. Namun mereka masih bermalas-malasan karena langit masih gelap.
Tetapi perintah Mayawerdi agar para cantrik itu bersiap, telah menggerakkan mereka serentak. Ada di antara mereka yang berlarian ke pakiwan untuk mandi. Tetapi ada yang langsung berbenah diri sambil berkata, "Buat apa mandi? Di pertempuran debu akan berhamburan mengotori tubuhku. Jika kau tidak lagi sempat mandi, airnya dapat kau pakai untuk mandi 7 kali. Kenapa 7 kali? Bukan hanya aku yang akan tidak sempat mandi." "Ah, aku tidak bermaksud berkata seperti itu. Tidak apa-apa. Bukankah wajar bahwa peristiwa seperti itu dapat terjadi di pertempuran yang manapun juga?" Kawannya itu terdiam. Namun cantrik itu pun kemudian berkata, "Yang penting sekarang, makan dahulu." Para cantrik itu pun kemudian menyempatkan diri untuk makan. Mereka duduk bertebaran di sekitar dapur di belakang bangunan induk padepokan itu. Namun dalam pada itu, demikian mereka selesai makan, terdengar cantrik yang ada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu pun berkata lantang, sehingga kawannya yang berada di belakang pintu gerbang mendengarnya. Mereka mulai bergerak. Salah seorang cantrik yang berada di belakang pintu itu pun segera menyampaikan berita itu kepada semua penghuni padepokan. Mayawerdi pun kemudian telah memerintahkan mereka berkumpul di halaman depan pendapa bangunan induk padepokan, kecuali yang bertugas mengawasi gerak mereka yang mendatangi padepokan itu. Keberadaan padepokan ini ada di tangan kalian. Jika kalian gagal mempertahankannya, maka padepokan ini akan lenyap dan akan berganti menjadi sarang serigala. Kalianlah yang harus memikul beban yang diletakkan oleh Ki Brajanata di pundak kalian. Marilah kita berbuat sambil berdoa untuk padepokan ini." Pesan Mayawerdi memang hanya singkat. Tetapi rasa-rasanya pesan itu telah menghunjam masuk ke dalam jantung mereka. Sejenak kemudian, maka Mayawerdi pun memerintahkan mereka untuk memeriksa semua perlengkapan yang akan mereka pergunakan. Terutama senjata mereka. "Busur dan anak panah sudah tersedia di setiap panggungan itu, Guru," berkata seorang cantrik yang mendapat tugas untuk mempersiapkannya. "Baiklah. Sekarang, bersiaplah. Naiklah ke panggungan itu. Cegah mereka memanjat dinding padepokan. Ingat tempat kalian masing-masing, sebagaimana sudah direncanakan." Demikianlah, maka sejenak kemudian para cantrik itu pun menghambur ke tempat yang sudah ditentukan bagi mereka masing-masing. Dalam pada itu, Mayawerdi sendiri segera bersiap untuk naik ke panggungan pula di sebelah kanan pintu gerbang. Namun ia masih juga bertanya kepada Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citra. "Silahkan, Paman dan Bibi. Apapun yang akan Paman dan Bibi lakukan, aku mengucapkan beribu terima kasih. Aku akan naik ke panggungan bambu di sebelah kanan pintu gerbang." "Kami akan berada di panggungan yang sebelah kiri, Mayawerdi," berkata Ki Wasesa. "Silahkan, Paman. Biarlah Gelagah Putih dan Rara Wulan bersamamu, Mayawerdi. Sementara adik-adikmu yang lain akan bersamaku," berkata Ki Citrajati. "Silahkan, Paman. Namun jangan bebani adik-adikku tugas yang terlampau berat." "Mereka akan bersama kami," jawab Nyi Citrajati. "Adik Gelagah Putih dan Rara Wulan sebaiknya juga berada bersama Paman dan Bibi. Biarlah mereka menemanimu. Mereka akan dapat menyesuaikan dirinya." Mayawerdi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah." Lalu katanya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan, "Marilah, adik berdua. Kita naik ke panggungan di sebelah kanan." "Mari, Kakang," jawab Gelagah Putih. "Kalian harus tetap berada di antara para cantrik. Jangan memisahkan diri. Jika mereka berhasil memecahkan pintu gerbang atau lewat manapun juga memasuki halaman padepokan ini, kalian harus tetap bertempur bersama para cantrik yang sudah aku tentukan. Aku tidak ingin tamu-tamuku mengalami kesulitan karena persoalan yang timbul di sini." "Terima kasih, Kakang." Mereka bertiga pun kemudian telah naik ke panggungan bambu yang memanjang di sebelah kanan pintu gerbang yang tertutup dan diselarak dengan kayu yang tebal. Meskipun demikian, Mayawerdi sudah menduga bahwa pintu gerbang itu tidak akan dapat menahan hentakan-hentakan yang tentu akan dilakukan oleh para pengikut Pandunungan. Agaknya mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang memadai untuk itu. Karena itu, maka Mayawerdi telah memerintahkan sekelompok cantrik itu bersiap-siap dengan busur dan anak panah di belakang pintu gerbang.
Demikian pintu gerbang itu tidak mampu lagi bertahan dan terbuka, maka para cantrik itu harus segera menyerang mereka yang memasuki pintu gerbang itu dengan anak panah, untuk mengurangi jumlah lawan yang agaknya memang lebih banyak dari para cantrik yang berada di padepokan itu. Demikian Malayawerdi berada di panggungan, maka ia pun segera melihat, bahwa sebagian besar dari para pengikut Pandunungan berada di depan padepokan, menebar selebar dinding depan padepokan. Meskipun demikian, agaknya padepokan itu memang sudah dikepung, meskipun hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang berada di samping, apalagi di belakang padepokan. Mereka bertugas untuk mencegah agar tidak ada orang yang sempat melarikan diri dari padepokan. Terutama Malayawerdi sendiri. Perintah Pandunungan kepada orang-orangnya. Tangkap Malayawerdi, Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citrajati, hidup atau mati. Orang-orang berilmu tinggi yang berpihak kepada Pandunungan telah berjanji kepadanya, bahwa mereka tidak akan melepaskan Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citrajati. Mereka telah berjanji kepada Pandunungan, bahwa mereka akan menangani para sesepuh yang berada di dalam padepokan itu. Sementara itu, Ki Ageng Puspakajang pun berkata kepada Pandunungan, "Kau tidak perlu gelisah, Nger. Orang-orang padepokan itu sengaja membuatmu marah. Nah, kau lihat akibatnya. Kau dengan tergesa-gesa memerintahkan orang-orangmu berangkat, karena jantungmu bagaikan disulut api mendengar laporan orangmu yang pergi ke padepokan itu. Untunglah bahwa segala sesuatunya telah terencana dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Meskipun demikian, orang-orangmu makan dengan tergesa-gesa. Mereka menyuapi mulut mereka melampaui ukuran kewajaran, sehingga malahan ada yang tidak segera dapat menelannya. Mereka minum sambil berlari. Dan bahkan mungkin ada di antara orang-orangmu yang masih belum merasa kenyang." Pandunungan tidak menjawab. Ia baru merasakan betapa orang-orangnya masih belum mendapat kesempatan untuk membuat ancang-ancang. Tiba-tiba saja, demikian ia mendengar laporan dari kepercayaannya yang datang ke padepokan, ia segera menjatuhkan perintah untuk berangkat, sehingga ada yang membenahi pakaiannya sambil bergerak di dalam kelompoknya. Namun Ki Ageng Puspakajang itu pun berkata, "Tetapi kau belum terlambat memperbaiki kesalahanmu. Jangan dengan serta-merta memerintahkan orang-orangmu untuk menyerang. Biarlah mereka mempersiapkan diri serta alat-alat yang mereka perlukan sebaik-baiknya. Baru setelah kau yakin bahwa segala-galanya telah bersiap dengan baik, kau perintahkan orang-orangmu menyerang. Memecahkan pintu gerbang dan masuk ke dalamnya, menguasai seluruh padepokan." "Ya, Ki Ageng," desis Pandunungan. Dalam pada itu, Ki Wiratama pun berkata, "Kau masih mempunyai waktu untuk memberi kesempatan kepada orang-orangmu yang belum merasa cukup makan dan minum untuk melakukannya. Kau lihat, bahwa cahaya merah di langit baru mulai membayang. Masih ada waktu menunggu matahari terbit. Apakah mereka harus kembali ke perkemahan? Tidak perlu. Tetapi kau perintahkan 2 orang pergi ke perkemahan. Biarlah para pekerja di dapur itu membawa nasi yang masih tersisa kemari. Orang-orang di padepokan itu akan melihatnya. Tunjukkan kepada mereka, bahwa kau pun tidak harus menghadapi padepokan itu dengan tegang. Biarlah orang-orangmu makan seenaknya. Bukankah segala sesuatunya tergantung kepadamu? Kaulah yang akan menyerang mereka. Bukan mereka yang akan menyerangmu. Seperti mereka, kau harus menunjukkan bahwa kau menganggap isi padepokan itu tidak banyak berarti. Sambil bermain-main kau akan dapat melakukannya. Jadi, biarlah orang-orangmu nampak tidak dicengkam dalam ketegangan." Pandunungan termangu-mangu. Namun Ki Sura alap-alap menambahkannya, "Padepokan itu tidak akan lari. Kita tidak sangat terikat pada saat matahari terbit, meskipun kita akan berusaha tidak terlalu lambat." "Aku setuju," berkata Ki Mandira Wilis. "Kenapa harus menghadapi mereka dengan penuh ketegangan? Jika kau tidak dapat mengendalikan perasaanmu, maka itu merupakan salah satu kelemahanmu yang berbahaya. Lakukan apa yang dikatakan oleh paman-pamanmu itu, Pandunungan," berkata Ki Ageng Puspakajang. Pandunungan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun memerintahkan 2 orang pengikutnya untuk kembali ke perkemahan mereka, yang sudah mereka tinggalkan dengan tergesa-gesa karena Pandunungan merasa sangat tersinggung oleh cantrik yang tidak mau memanggil Malayawerdi dan menganggap kekuatannya bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, para pekerja di dapur benar-benar telah membawa beberapa bakul nasi dan lauk pauk seadanya.
Beberapa orang memang merasa masih belum cukup kenyang, sehingga mereka merasa perlu untuk makan lagi. Tetapi sebagian besar dari mereka sudah tidak memerlukannya lagi. Melayawerdi dan mereka yang berada di padepokan memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku para pengikut Pandunungan itu dengan heran. Kenapa mereka nampak begitu tergesa-gesa mendekati padepokan, namun kemudian mereka berhenti dan membiarkan beberapa orang di antara mereka untuk makan. Apa maksud mereka? Desis Melayawerdi. Gelagah Putihlah yang menyahut. Justru karena Pandunungan tergesa-gesa memerintahkan pasukannya berangkat, maka ada di antara mereka yang tidak sempat makan atau masih belum cukup banyak. Tetapi mereka nampaknya sama sekali tidak berniat segera menyerang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agaknya Pandunungan baru sadar bahwa ketergesa-gesaannya tidak menguntungkan. Atau mungkin orang-orang tua yang ada di dalam pasukannya telah mencegahnya memerintahkan menyerang sebelum matahari terbit. Kenapa? Hanya satu kemungkinan. Melayawerdi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia melihat 1-2 orang dari para pengikut Pandunungan itu berteriak. Heh, Melayawerdi. Apakah kau sudah sempat makan? Jika belum, di sini masih terdapat banyak sisa makanan. Kemarilah. Makanlah di sini bersama kami. Kami tidak akan meracunimu. Apa maksudnya? Melayawerdi menjadi tegang. Tetapi Gelagah Putih tersenyum. Katanya, mereka ingin membalas membuatmu marah. Sementara itu seorang lagi di antara mereka berteriak. Melayawerdi, kau harus makan sebanyak-banyaknya. Kesempatanmu kali ini adalah yang terakhir. Kau akan mati di pertempuran ini, sehingga kau tidak akan pernah dapat makan lagi. Gila, geram Melayawerdi. Namun Gelagah Putih berkata, jika Kakang menjadi marah, maka tidak akan ada bedanya antara kau dan Pandunungan. Melayawerdi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Menunggu mereka menyerang. Biarkan saja mereka berbuat apa saja. Melayawerdi mengangguk-angguk. Sementara itu masih ada beberapa orang yang berteriak-teriak. Beberapa orang cantrik menjadi tidak sabar melihat sikap beberapa orang yang berada di depan padepokan. Namun Ki Citra Jati telah menenangkan mereka. Katanya, bukankah kita tidak akan membuka pintu gerbang dan menyerang mereka? Karena itu, apa saja yang mereka lakukan, biarkan saja. Kita anggap sebagai tontonan yang menggelikan. Bukankah tingkah laku mereka tidak ubahnya tingkah laku badut-badut dalam pertunjukan tari topeng? Cantrik-cantrik itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, masih juga ada yang menghentak-hentakkan kakinya karena kemarahannya yang bergejolak di dalam dadanya. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, nah, jika kita tidak menanggapi sikap mereka, maka mereka akan menjadi jengkel sendiri. Lihat, mereka yang berteriak-teriak menjadi semakin lama semakin kasar. Melayawerdi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian tersenyum. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin terang. Cahaya fajar menjadi semakin kekuning-kuningan. Pandunungan sendiri rasa-rasanya menjadi tidak sabar menunggu matahari terbit. Pandunungan, berkata Ki Ageng Puspakajang. Kita mempunyai keuntungan karena pintu gerbang padepokan itu menghadap ke timur, meskipun bangunan induknya menghadap ke selatan. Keuntungan apa, Eyang? Pada saat matahari terbit, kita akan menyerang mereka dari arah depan padepokan. Sedangkan di arah lain, kita hanya menempatkan kelompok-kelompok kecil untuk mengawasi jika ada yang berusaha melarikan diri. Pandunungan mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti, Eyang. Melayawerdi dan orang-orangnya akan menghadap ke arah matahari terbit. Ya. Mereka akan menjadi silau. Bukankah itu satu keuntungan bagimu? Ya, Eyang. Jika kau tergesa-gesa menyerang sebelum matahari terbit, maka keuntungan karena tingkah laku alam itu tidak kau manfaatkan dengan baik. Kau dan orang-orang di belakang dinding padepokan itu berada dalam keadaan yang sama. Ketika kemudian matahari terbit dan mereka mulai menjadi silau, maka kau telah menderita banyak kerugian yang sebenarnya tidak perlu. Pandunungan mengangguk-angguk sambil menjawab perlahan. Ya, Eyang. Sementara itu di atas panggungan, Gelagah Putih berkata kepada Melayawerdi. Kakang, sebentar lagi matahari akan terbit.
Jika Pandunungan menyerang, maka mereka akan mempunyai keuntungan karena padepokan ini menghadap ke timur. Melayawerdi mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, Di. Pada saat-saat tenang dan damai, kami tidak pernah memikirkannya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, maka agaknya arah pintu gerbang ini harus dipertimbangkan lagi. Agaknya kami agak terikat pada arah jalan beberapa puluh patok di depan padepokan ini. Kita harus memperhitungkan arah matahari terbit." "Ya, Di. Para cantrik harus berusaha membidikkan arah anak panah tidak tepat ke arah matahari terbit. Meskipun dengan demikian sasaran bidikan panah kita tidak mengarah kepada orang-orang yang tepat berada di depan kita." "Aku mengerti, Di," sahut Melayawerdi. Sebelum pertempuran itu mulai, maka Melayawerdi pun lelah menyampaikan perintah dan petunjuk-petunjuknya kepada para cantrik, untuk sedikit mengurangi silaunya cahaya matahari pagi. Beberapa saat kemudian, mulai terdengar aba-aba di pasukan yang mengepung padepokan itu. Aba-aba itu pun menjadi isyarat pula bagi para cantrik untuk bersiap, karena lawan mereka mulai bergerak. Para cantrik pun kemudian telah mempersiapkan senjata mereka. Yang mendapat tugas untuk menahan arus laju pasukan yang akan menyerang padepokan itu dengan busur dan anak panah, telah siap dengan busur mereka. Anak-anak Ki Citra Jati pun telah menggenggam busur di tangan. Mereka banyak belajar mempergunakan busur dan anak panah, berkata Ki Citra Jati. Biarlah mereka mencoba membidik sasaran yang bergerak. Biasanya mereka mempergunakan sasaran yang diam, meskipun sekali-sekali mereka juga berlatih dengan orang-orangan yang diayun di pepohonan. "Hati-hati, Ger," pesan Ki Wasesa. Nampaknya di antara lawan juga ada yang akan melindungi kawan-kawan mereka dengan anak panah. "Iya, Paman. Kami akan berhati-hati." Padminilah yang menyahut. Di panggungan yang lain, Gelagah Putih dan Rarawulan ternyata juga telah menggenggam busur. Seperti Ki Wasesa, Melayawerdi pun berpesan. "Hati-hatilah dengan anak panah lawan, Di." "Iya, Kakang. Kami akan berhati-hati." Meskipun kemampuan bidik Gelagah Putih tidak setajam Agung Sedayu, namun Gelagah Putih pun memiliki kelebihan. Demikian pula Rarawulan, yang cukup lama berlatih mempergunakan busur dan anak panah. Ketika cahaya langit menjadi semakin terang, maka pasukan Pandunungan telah benar-benar bersiap. Mereka tinggal menunggu matahari muncul dari balik cakrawala. Angin terasa semilir menggerakkan dedaunan. Di kejauhan terdengar kicau burung menyongsong terbitnya matahari. Butir-butir embun di dedaunan pun masih nampak berkilauan memantulkan cahaya langit yang cerah. Terdengar Pandunungan berteriak, menjatuhkan perintah kepada pasukannya untuk mulai bergerak berbareng dengan terbitnya matahari. "Mereka telah memilih waktu yang tepat," berkata Rarawulan. "Ya. Kita harus pandai-pandai mencari kemungkinan di silaunya cahaya matahari pagi." Namun seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, maka mereka tidak membidik sasaran yang tepat berada di arah matahari. Mereka dapat sedikit menghindari silaunya cahaya matahari yang baru terbit itu. Namun beberapa orang cantrik tidak lagi berusaha membidik. Mereka tahu bahwa sasarannya terhambur di hadapan mereka. Tanpa membidik pun mereka akan dapat mengenai salah seorang di antara mereka. Beberapa orang yang langsung menuju ke pintu gerbang telah mengusung sebuah balok yang cukup besar. Dengan balok itu mereka akan memecahkan pintu gerbang padepokan. "Mereka tentu akan dapat memecahkan pintu," berkata Melayawerdi. "Bukankah para cantrik sudah siap untuk menyambut mereka?" "Ya. Kita yang sekarang berada di sini akan berusaha mengurangi jumlah mereka. Jumlah mereka memang lebih banyak dari jumlah para cantrik. Belum terhitung mereka yang berada di sisi padepokan, dan barangkali di belakang." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dia matinya semua gerak para pengikut Pandunungan dengan saksama. Dengan derap yang mantap mereka bergerak maju. Agaknya mereka yakin bahwa mereka akan dapat merebut padepokan yang ditinggalkan oleh Ki Brajanata itu. Ketika mereka mulai mendekati dinding padepokan, maka beberapa orang yang membawa perisai mulai menempatkan diri di paling depan. Mereka akan menangkis serangan-serangan anak panah yang sudah mereka perhitungkan sebelumnya. Melayawerdi masih belum memberikan perintah untuk mulai menyerang. Namun demikian mereka memasuki jarak jangkau anak panah yang dilontarkan dari busurnya, maka Melayawerdi pun telah memerintahkan membunyikan bende. Pandunungan agak terkejut mendengar suara itu.
Sebelumnya, padepokan itu tidak pernah memperdengarkan suara bende untuk memberikan aba-aba atau perintah apapun. Ternyata suara bende itu berpengaruh juga. Suara bende yang berkepanjangan itu telah membuat Pandunungan dan para pengikutnya menjadi berdebar-debar. Tetapi Ki Ageng Puspakajang yang melihat ketegangan di wajah Pandunungan itu pun berkata, "Suara itu menggelisahkanmu." "Telingaku terganggu mendengar suara itu," jawab Pandunungan. Ternyata Mayawerdi dan para cantrik di padepokan itu cukup cerdik memanfaatkan gejolak perasaan lawannya, dan setelah kau dibuat menjadi marah, sekarang jantungmu telah digelitik agar menjadi panas. Pandunungan tidak menjawab. Namun perhatian Pandunungan memang beralih untuk sesaat. Suara bende itu sangat menjengkelkannya. Sementara itu ia tidak tahu pasti, aba-aba apa yang diberikan oleh Mayawerdi dengan bunyi bende itu. Ternyata tidak ada satupun yang dilakukan oleh para cantrik yang berada di panggungan, di belakang dinding padepokan. Bende itu sudah berbunyi beberapa lama, namun belum ada gerakan apa-apa yang mereka perbuat. "Buat apa bende itu dibunyikan berkepanjangan?" bertanya Pandunungan kepada Ki Ageng Puspakajang. "Mana aku tahu? Tetapi jangan hiraukan suara bende itu. Pusatkan perhatianmu pada sasaran. Kau telah dibantu oleh alam. Mereka benar-benar menjadi silau oleh cahaya matahari yang baru terbit itu." Pandunungan mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk tidak mendengarkan suara bende yang berkepanjangan itu. Namun ternyata sejenak kemudian suara bende itu berhenti. Sekali lagi Pandunungan terkejut. Demikian suara itu lenyap, maka dari balik dinding itu seakan-akan memancar anak panah dari busurnya. "Gila, Mayawerdi," geram Pandunungan. Ternyata perintah itu berlaku justru pada saat suara bende itu berhenti. Ki Ageng Puspakajang justru tertawa. Katanya, "Kakangmu itu mempunyai selera kelakar yang tinggi." Dalam keadaan yang menegangkan, ia masih sempal bergurau dengan aba-abanya. Pandunungan sama sekali tidak tahu, apakah yang lucu bagi Ki Ageng Puspakajang sehingga orang tua itu tertawa berkepanjangan seperti suara bende itu. Curahan anak panah dari busur-busurnya di atas panggungan itu memang mengejutkan. Ternyata anak panah yang meluncur pertama kali telah berhasil mematuk dada seorang pengikut Pandunungan yang lengah, karena perhatiannya masih saja tertuju kepada suara bende yang tiba-tiba berhenti itu. Dengan geram maka Pandunungan pun berteriak, "Pecahkan pintu gerbang itu!" Orang-orang yang mengusung balok kayu yang besar itu pun telah berlari-lari langsung menuju ke pintu gerbang. Mereka memanggul balok yang besar itu. Dengan hentakan yang keras, mereka berharap pintu gerbang itu pecah atau selaraknya patah, sehingga pintu itu pun terbuka. Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera bergeser selangkah. Mereka mulai menarik busur mereka. Ketika anak panah Gelagah Putih dilepaskan, maka anak panah itu meluncur dengan derasnya. Suaranya berdesing seperti suara gasing. Ternyata anak panah itu tepat mengenai dada seorang di antara mereka yang mengusung balok kayu itu. Terdengar orang itu berteriak. Tubuhnya terlempar dan jatuh berguling di tanah. Orang yang berdiri di belakangnya hampir saja jatuh tertelungkup karena kakinya terantuk kawannya yang dikenai anak panah itu. Belum lagi gema teriakan itu hilang, maka seorang lagi mengaduh tertahan. Sebuah anak panah yang dilontarkan oleh Rarawulan telah mengenai pundaknya. Pandunungan yang melihat kedua orangnya terkena anak panah itu berteriak marah. Diperintahkannya mereka yang membawa perisai untuk lebih berhati-hati. "Lindungi mereka dengan baik." 4 orang yang membawa perisai dengan cepat berlari di sebelah menyebelah beberapa orang yang mengusung balok kayu itu. Namun dalam pada itu, anak panah pun meluncur semakin banyak. Bukan hanya anak panah Gelagah Putih dan Rarawulan, tetapi anak-anak Ki Citra Jati juga telah melontarkan anak panah mereka dari panggungan yang berbeda. Namun para pengikut Pandunungan pun tangkas pula. Orang-orang baru segera berlari mengisi kekosongan di antara mereka yang mengusung balok kayu itu. Ketika balok kayu itu menghantam pintu gerbang, maka seakan-akan seluruh padepokan itu bergetar. Namun hentakan pertama masih belum berhasil memecahkan pintu padepokan atau mematahkan selaraknya. Karena itu, maka orang-orang yang memanggul balok kayu itu harus mundur untuk mengambil ancang-ancang. Sementara itu, anak panah pun meluncur semakin deras dari panggungan di balik dinding padepokan di sebelah menyebelah pintu gerbang. Di bentangan dinding padepokan yang menghadap ke timur itu, para cantrik masih terus melontarkan anak panah mereka.
Sebagian dari mereka sama sekali tidak membidik. Mereka luncurkan anak panah mereka seakan-akan dengan mata terpejam karena cahaya matahari yang silau. Tetapi karena sasaran mereka menebar, maka ada juga anak panah itu yang mengena. Namun sebagian dari anak panah itu telah mengenai perisai dan langsung jatuh di tanah. Sementara itu para pengikut Pandunungan pun telah membalas serangan anak panah itu dengan anak panah pula. Mereka mempunyai kesempatan membidik lebih baik. Tetapi para cantrik berada di belakang dinding, sehingga sebagian besar tubuh mereka pun terlindung. Hanya mereka yang nasibnya sangat buruk sajalah yang dapat tersentuh oleh anak panah para pengikut Pandunungan. Para pengikut Pandunungan itu pun berusaha untuk berlari lebih cepat, agar mereka segera mencapai dinding padepokan ada di antara mereka yang membawa tali. Ada yang membawa tangga bambu yang akan mereka pergunakan untuk memanjat. Demikianlah, mereka yang lebih dahulu mencapai dinding padepokan langsung melemparkan tali-tali yang ujungnya berjangkar. Jangkar-jangkar itu pun mengait bibir dinding padepokan. Sehingga tali itu akan dapat dipergunakan untuk memanjat naik. Tetapi para cantrik yang berada di panggungan telah bersiap dengan senjata mereka. Ketika mereka tidak mungkin lagi menyerang dengan anak panah, maka mereka mempergunakan tombak pendek atau pedang telanjang di tangan mereka. Ternyata bahwa para pengikut Pandunungan itu sudah kehilangan beberapa orang kawan mereka sebelum mereka berhasil memasuki halaman padepokan. Dalam pada itu, orang-orang yang memanggul balok kayu masih mencoba menghentak pintu gerbang dinding padepokan. Ketika balok kayu itu menghentak untuk kelima kalinya, maka selarak pintu gerbang padepokan itu mulai retak. Seorang cantrik yang sudah berada di tataran yang tinggi, segera memimpin beberapa orang saudara seperguruanmu, berlutut beberapa langkah di depan pintu gerbang yang hampir terbuka itu. Di tangan mereka tergenggam busur dengan anak panah yang sudah melekat. Sementara itu, di lambung mereka tergantung bumbung yang berisi beberapa anak panah pula. Ketika terdengar hentakan sekali lagi pada pintu gerbang itu, maka selarak pintu itu benar-benar telah patah. Dengan penuh tenaga beberapa orang yang berada di luar telah mendorong pintu gerbang itu sehingga terbuka. Namun demikian pintu gerbang itu terbuka, serta beberapa orang berdesakan masuk, maka anak panah pun telah meluncur dari busurnya. Beberapa orang cantrik yang berlutut pada satu barisan itu telah melepaskan anak panah mereka hampir serentak. Terdengar teriakan-teriakan bagaikan mengoyak langit. Orang-orang yang berdesakan memasuki pintu gerbang itu berhenti. Beberapa orang berteriak kesakitan, tetapi yang lain berteriak karena kemarahan yang menghentak-hentak di dada mereka. Beberapa orang memang jatuh tersungkur. Beberapa orang tergores lengannya. Bahkan ada yang tergores telinganya. Para cantrik itu sempat meluncurkan anak panah berikutnya dan berikutnya. Tetapi para pengikut Pandunungan itu sudah bersiap untuk menghadapinya. Yang memegang perisai segera bergeser ke depan. Yang lain menangkis dengan pedang atau dengan senjata-senjatanya yang lain. Ketika para cantrik tidak sempat lagi memasang anak panah di busurnya, mereka pun segera melepaskan busur mereka dan segera menarik pedang yang mereka sarungkan di lambung. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para cantrik harus menghadapi lawan mereka dengan senjata di tangan. Beberapa orang pengikut Pandunungan yang berusaha memanjat dinding padepokan dan masih belum berhasil segera mengurungkan niatnya. Mereka pun segera berlari-lari ke pintu gerbang dan memasuki padepokan sambil mengacu-acukan senjata mereka. Beberapa orang cantrik yang berada di panggungan pun segera berloncatan turun. Mereka pun segera melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di halaman padepokan, namun kemudian seperti air, mengalir kemana-mana. Mayawerdi masih berada di panggungan bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan serta beberapa orang cantrik. "Apakah kita akan segera turun?" bertanya Gelagah Putih. Mayawerdi memang belum begitu mengenal Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, maka katanya, "Apakah kalian berada saja di panggungan bersama beberapa orang cantrik, sampai aku memberikan isyarat? Aku akan turun bersama Kakang. Keadaannya tidak menguntungkan, Adi. Tetapi kami sudah berniat untuk membantu Kakang Mayawerdi. Betapapun kecilnya bantuan kami." Mayawerdi menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Tetapi biarlah para cantrik ini menyertai kalian berdua." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Demikianlah, maka Mayawerdi pun segera turun dari panggungan.
Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera turun pula diikuti oleh beberapa orang cantrik yang akan mengawal mereka memasuki gelanggang pertempuran. Pertempuran semakin lama menjadi semakin menebar kemana-mana. Meskipun jumlah para pengikut Pandunungan sudah berkurang, tetapi jumlah mereka masih tetap lebih banyak dari jumlah para cantrik. Dengan demikian para cantrik harus berjuang dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk dapat bertahan. Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citrajati yang berada di panggungan pun segera turun pula. Mereka tidak dapat sekedar menyaksikan pertempuran itu dari panggungan, sementara para cantrik harus mengerahkan kemampuan mereka. Anak-anak Ki Citrajati pun telah turun dari panggungan pula. Hampir berbisik Nyi Citrajati pun berpesan kepada Padmini. Ajak adikmu Pamekas untuk mengawasi Satiti dan Baruni. Jangan biarkan mereka berdua terjun di medan perang yang nampaknya ganas ini. Ya, Ibu. Nampaknya orang-orang yang dibawa oleh Pandunungan adalah orang-orang yang sulit untuk mengekang diri. Ya, Ibu. Kakangmu Gelagah Putih dan Bokayumu Rara Wulan bersama dengan kakangmu Melayawerdi. Ya, Ibu. Padmini mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka anak-anak Ki Citrajati itu pun telah terjun pula ke medan pertempuran bersama para cantrik. Tetapi seperti pesan Nyi Citrajati, Padmini dan Pamekas tidak melepaskan Satiti dan Baruni. Kalian tidak boleh berbuat sesuka hati kalian, pesan Padmini. Kalian berdua harus selalu berada bersama aku dan kakangmu Pamekas. Satiti dan Baruni mengerti bahwa saudaranya tidak ingin membiarkan mereka mendapat kesulitan, sehingga karena itu maka keduanya pun tidak berniat meninggalkan kedua orang kakak angkatnya itu. Mereka pun menyadari bahwa pertempuran itu merupakan arena yang sangat berbahaya bagi mereka. Namun kehadiran anak-anak angkat Ki Citrajati bersama beberapa orang cantrik itu sempat mempengaruhi keadaan arena pertempuran. Apalagi ketika Ki Wasesa mulai terjun pula di arena. Pandunungan yang ada di antara para pengikutnya bertempur dengan garang sekali. Para cantrik akan mengalami kesulitan untuk dapat mendekatinya. 1-2 cantrik telah terlempar dari arena ketika mereka mencoba mendekatinya. Namun Pandunungan pun segera mendapat laporan bahwa para pengikutnya mengalami kesulitan ketika mereka bertemu dengan Ki Wasesa. Paman Wasesa terjun langsung di medan pertempuran? Pengikutnya yang melaporkannya itu pun menjawab. Ya, Ki Pandunungan. Ki Wasesa sendiri sudah berada di medan. Bagaimana dengan Kakang Layawerdi? Agaknya Ki Mayawerdi berada di tempat lain. Aku tidak melihatnya. Aku akan berbicara dengan Paman Wiratama, Paman Sura Alap-Alap, Paman Mandira Wilis dan Eyang Puspakajang. Pandunungan tidak menunggu lagi. Ia pun bergerak mundur untuk menemui paman-pamannya dan Ki Ageng Puspakajang. Mendengar laporan Pandunungan, Ki Wiratama tertawa. Katanya, Kakang Wasesa memang seorang yang aneh. Ia masih saja senang bermain-main dengan anak-anak. Tetapi baiklah, aku akan menemuinya. Bagaimana dengan pamanmu Citrajati dan bibimu Nyi Citrajati? Belum ada laporan, Paman. Mungkin mereka menjadi cemas bahwa para cantrik padepokan ini akan segera dimusnahkan, sehingga mereka merasa perlu untuk segera terjun membantu para cantrik. Aku akan mencari Kakang Layawerdi, berkata Pandunungan kemudian. Berhati-hatilah, pesan Ki Mandira Wilis. Iya, Paman. Sebelumnya, temui Eyangmu Ki Ageng Puspakajang. Eyang ada di mana, Paman? Eyangmu masih ada di luar. Nampaknya Eyangmu tidak tergesa-gesa. Ia baru melihat-lihat dinding padepokan ini. Baik, Paman. Tolong, agar Paman Wasesa tidak menghabiskan orang-orangku. Ki Sura Alap-Alap tertawa. Katanya. Pamanmu Wasesa bukan bahu reksa lingkungan ini yang mempunyai kuasa besar sekali. Aku akan menghadapinya dan membunuhnya. Jika Citrajati dan istrinya benar-benar ikut campur, ia akan menyesal. Kami akan menyelesaikannya. Pada saat kami bersama-sama berada di padepokan ini, Citrajati suami istri memang orang-orang terbaik di padepokan ini. Tetapi mereka menjadi mabuk oleh kelebihan mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu untuk meningkatkan ilmunya. Karena itu, aku yakin bahwa ilmuku sekarang lebih baik dari ilmu mereka, berkata Ki Wiratama. Kami akan mengejutkan mereka, berkata Ki Mandira Wilis. Baik, Paman. Aku akan menemui Eyang Puspakajang.
Ia tidak akan menemukan lawan yang akan dapat mengimbangi ilmunya, bahkan seandainya seisi padepokan ini bergabung bersama-sama. Iya, Paman. Biarlah Mayawerdi menyesali kesombongannya itu. Akulah yang akan menghadapinya. Meskipun Kakang Mayawerdi adalah murid tertua Paman Brajanata, tetapi aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Ia tidak tahu bahwa aku sudah meningkatkan ilmuku sejak aku bertemu dengan Eyang Puspakajang. Pergilah. Pandunungan itu pun segera meninggalkan pamannya untuk menemui Ki Ageng Puspakajang. Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Seperti yang dikatakan oleh paman-paman Pandunungan, Ki Ageng Puspakajang masih berada di luar pintu gerbang padepokan. Eyang, desis Pandunungan. Ki Ageng Puspakajang berpaling. Apa yang sedang Eyang kerjakan? Aku kagumi cara perguruanmu membuat dinding melingkari padepokan ini. Apa yang Eyang kagumi? Dinding ini kuat sekali. Meskipun hanya terbuat dari kayu, tetapi sulit untuk menembusnya. Eyang, berkata Pandunungan kemudian. Ada apa? Perang telah berlangsung beberapa lama. Aku sudah mengerti. Kata Ki Mandira Wilis. Semua orang sudah melibatkan diri. Kau ingin aku terlibat langsung sekarang? Aku hanya mohon Eyang menyaksikan pertempuran itu. Ki Ageng Puspakajang tersenyum. Katanya, kau memancingku untuk turun ke gelanggang. Nampaknya Paman Wasesa, Paman Citrajati dan Bibi Citrajati juga sudah turun ke medan. Biarlah Mayawerdi aku hadapi. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih baik dari Mayawerdi. Ki Puspakajang itu mengangguk-angguk sambil menjawab. Baiklah. Aku akan melihat medan. Pandunungan pun kemudian mengikuti Ki Ageng Puspakajang memasuki pintu gerbang padepokan yang terbuka lebar. Bahkan sudah tidak ada lagi seorang pun yang berada di luar, kecuali Ki Ageng Puspakajang dan Pandunungan. Kemudian keduanya pun segera memasuki pintu gerbang pula. Sejenak Ki Ageng Puspakajang termangu-mangu. Di mana paman-pamanmu? Di sisi utara. Ki Ageng Puspakajang mengangguk-angguk. Katanya. Nampaknya semua orang sudah melibatkan diri. Sebenarnya lah Ki Wasesa, Ki Citrajati dan Nyi Citrajati sudah terlibat. Ki Wasesa yang melihat jumlah mereka yang menyerang padepokan itu lebih banyak dari para cantrik, tidak dapat tinggal diam. Ia tidak dapat membiarkan isi padepokan itu benar-benar dibinasakan oleh para pengikut Pandunungan. Karena itu, maka Ki Wasesa itu pun segera telah menceburkan diri ke api pertempuran. Beberapa saat lamanya Ki Citrajati dan Nyi Citrajati masih berdiri termangu-mangu. Namun para pengikut Pandununganlah yang dalam kelompok-kelompok menyerang mereka. Dengan demikian maka Ki Citrajati dan Nyi Citrajati pun telah bertempur pula melawan mereka. Namun orang-orang yang telah menyerang Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu pun harus menghadapi kenyataan bahwa seakan-akan di sekitar kedua orang itu telah melingkar perisai yang sulit untuk dapat ditembus. Namun sejenak kemudian Ki Wiratama, Ki Sura Alap-Alap dan Ki Mandira Wilis telah hadir pula di pertempuran. Wasesa, berkata Ki Sura Alap-Alap. Tandangmu seperti seekor harimau yang terluka. Tetapi seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri. Sasaranmu tidak lebih dari tikus-tikus kecil yang merubungmu. Salah mereka, jawab Ki Wasesa. Kenapa mereka mengganggu harimau yang sedang tidur? Ki Sura Alap-Alap tertawa. Katanya. Kau masih dapat berbangga. Tetapi baiklah, sekarang aku ada di sini. Kau mau apa, Sura Alap-Alap? Aku datang untuk membunuhmu. Jangan menyesali dirimu jika kau akan mati di sini. Tidak. Aku tidak akan menyesal seandainya aku akan mati di sini. Tetapi aku pun tidak akan menyesal jika aku harus membunuh di sini. Siapakah yang akan kau bunuh? Aku sudah membunuh. Lihat di sekitarmu. Ada beberapa orang yang terkapar karena mereka telah menyerangku. Sekarang, kaulah yang datang. Sebentar lagi kaulah yang akan terkapar seperti mereka. Ki Sura Alap-Alap itu tertawa. Katanya. Kau aneh-aneh saja, Wasesa. Kau kira bahwa kau akan dapat mengalahkan aku? Aku tidak hanya mengira, Sura Alap-Alap. Tetapi aku yakin bahwa aku akan dapat membunuhmu. Ki Sura Alap-Alap tertawa semakin keras. Katanya. Kau masih juga sempat berkelakar. Baiklah, sekarang bersiaplah.
Kita akan menguji diri, siapakah yang terbaik di antara kita. Kau yang melindungi Mayawerdi, yang telah dengan tamaknya menguasai padepokan ini. Sementara aku berusaha menegakkan kebenaran di atas perguruan kita. Atau bahkan mungkin justru kau dan Citra Jati serta istrinya itulah yang telah membujuk Mayawerdi untuk menguasai padepokan ini dengan cara yang tidak sah itu. Kau dapat berbicara apa saja, sura alap-alap. Tetapi bersiaplah untuk mati. Aku bukan orang yang mampu mengendalikan perasaan yang sedang bergejolak. Sura alap-alap pun segera bersiap. Sementara itu pertempuran pun berlangsung semakin lama semakin seru. Dalam pada itu, Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis telah berhadapan pula dengan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Dengan nada tinggi Ki Wiratama pun berkata, "Citra Jati, jika kau masih serba sedikit mempunyai sisa-sisa persaudaraan di antara kita, sebaiknya kau tidak melibatkan diri. Kau dan Nyi Citra Jati sebaiknya meninggalkan padepokan ini dan tidak kembali lagi. Kami sudah berada di sini, Wiratama. Sudah tentu kami tidak dapat begitu saja pergi dan membiarkan Pandunungan berbuat kesalahan yang sangat besar. Sebaiknya kau juga harus ikut berusaha mencegahnya. Bukan sebaliknya, kau justru membantu Pandunungan itu melakukan kesalahan yang akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk itu. Kau masih juga tercemar oleh racun yang ditaburkan oleh Wasesa itu?" "Sama sekali tidak, Wiratama. Tetapi aku yakin akan apa yang aku lakukan di padepokan ini. Sebenarnya aku kasihan kepada Nyi Citra Jati. Seharusnya Nyi Citra Jati tidak kau bawa ke neraka ini. Bukan Kakang Citra Jati yang mengajakku, Wiratama. Tetapi aku sendiri memang sudah rindu untuk mengunjungi padepokan ini. Karena itu, seandainya aku tidak diajak oleh Kakang Citra Jati, aku pun akan datang kemari. Apalagi setelah aku tahu bahwa kalian datang untuk menghancurkan padepokan ini." "Ternyata suaramu masih juga setajam duri, Nyi Citra Jati," sahut Mandira Wilis. "Ketika kau masih perawan, kau pernah digelari mawar liar di padang perdu. Kata-katamu tajam menusuk perasaan. Ternyata sampai sekarang kata-katamu masih juga setajam duri. Ah, terserah sajalah, apa yang akan kau katakan. Tetapi aku sekarang sudah berada di sini. Aku tidak akan dapat berbuat lain daripada membantu Mayawerdi menyelamatkan padepokan ini." "Baik. Baik, Nyi. Kau tentu tidak akan dapat berbuat lain dari suamimu. Sayang pada waktu itu kau tidak menerima lamaranku. Jika saja kau menjadi istriku, kau sekarang akan berdiri di tempat yang benar. Karena seperti aku, kau akan berpihak kepada Pandunungan." Nyi Citra Jati tersenyum. Katanya, "Kenapa kau waktu itu tidak mengatakannya kepadaku, bahwa kau ingin melamarku? Jika saja waktu itu kau katakan niatmu itu. Kalau kukatakan niatku, apakah kau akan menanggapinya? Ternyata kau pengecut sejak mudamu, Mandira Wilis." Ki Mandira Wilis itu menggeram. Katanya, "Kau menghinaku. Tidak seorang pun dapat merendahkan aku. Karena itu, jangan menyesal jika aku benar-benar akan membunuhmu. Sejak tadi sudah kau katakan. Lakukanlah. Kau tidak usah mengekang dirimu." Mandira Wilis memang tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera bersiap sambil berkata, "Bersiaplah untuk mati. Suamimu juga akan segera mati." Sambil tertawa Ki Citra Jati menyahut, "Jika aku mati, maka istriku akan menjadi janda, Mandira Wilis." "Persetan kau," geram Ki Mandira Wilis. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tertawa. Tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara lagi. Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis mulai bergeser, sehingga Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun harus segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun kemudian telah mengambil jarak. Agaknya Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis benar-benar sudah akan mulai. Dalam pada itu, pertempuran di halaman padepokan itu menjadi semakin sengit. Para cantrik harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghadapi para pengikut Pandunungan. Selain cantrik-cantriknya sendiri, maka pasukan Pandunungan itu juga terdiri dari beberapa orang yang dibawa oleh paman-pamannya. Dalam pada itu, anak-anak angkat Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun telah melibatkan diri pula. Satiti dan Baruni harus mematuhi pesan ayah dan ibunya. Mereka tidak boleh terpisah jauh dari Mbokayunya, Padmini, dan kakangnya, Pamekas.
Keduanya yang sudah disiapkan untuk menerima warisan Aji Pacarwutah Pusparinonce itu telah memiliki landasan ilmu yang tinggi. Dengan demikian maka keempat anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu telah mencerai-beraikan sekelompok pengikut Pandunungan yang mengepung mereka. Sementara itu, Pandunungan dan Ki Ageng Puspakajang yang telah berada di dalam halaman padepokan itu sempat memperhatikan keempat anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Dengan jantung yang bergejolak Pandunungan itu pun berteriak. "Heh, siapakah kalian yang dengan sombong ikut terjun dalam arena pertempuran di padepokan ini? Kami adalah cantrik dari padepokan ini." "Bohong. Meskipun kalian menampakkan unsur-unsur dari perguruan ini, tetapi aku melihat banyak unsur-unsur yang tidak aku kenali." Yang menjawab adalah Padmini. "Itu adalah pertanda kepicikanmu, Kakang." "Setan! Siapa namamu?" "Kakang tentu lupa kepadaku. Aku Padmini, Kakang." Persetan dengan nama itu. Tiba-tiba saja Pandunungan itu berteriak kepada para pengikutnya. "Minggir kalian, tikus-tikus kecil. Biarlah aku selesaikan perempuan yang sombong ini." Namun ketika Pandunungan itu menyibak orang-orangnya dengan melangkah mendekati Padmini, terdengar suara. "Pandunungan, tidak pantas kau bermain-main dengan kanak-kanak." Pandunungan itu berpaling. Dilihatnya Mayawerdi berdiri tegak dengan kaki merenggang. "Kakang Mayawerdi." "Ya. Aku menunggu kesempatan ini. Kita akan menentukan siapakah yang terbaik di antara kita." "Bagus, Kakang," jawab Pandunungan. Ia pun mengurungkan niatnya menghadapi Padmini. Tetapi ia melangkah mendekati Mayawerdi. "Kau akan segera terkubur di sini, Mayawerdi. Nisanmu akan selalu memberikan peringatan seisi padepokan ini, siapa yang tamak dan berkhianat, nasibnya akan menjadi sangat buruk sebagaimana nasibmu." Mayawerdi tertawa. Katanya, "Baiklah. Padepokan ini akan menjadi saksi, siapakah di antara kita yang akan tetap hidup." Mayawerdi pun melangkah mendekat, sementara Pandunungan pun segera mempersiapkan dirinya. "Hati-hatilah, Pandunungan," pesan Ki Ageng Puspakajang. "Di dalam pertempuran seperti ini, maka kita tidak perlu memilih lawan. Karena itu, maka aku akan membunuh siapa saja yang mendekatiku. Aku tidak peduli, apakah ia cantrik yang baru kemarin berada di padepokan ini, atau seorang putut yang sudah masak, atau jika ada tamu yang ikut campur. Silahkan, Eyang Puspakajang. Jangan menyesal jika seisi padepokan ini akan tumpas tapis sampai orang yang terakhir. Mungkin Citra Jati, mungkin istrinya. Mungkin siapapun juga. Kau licik, Ki Puspakajang." "Licik? Kenapa? Kau tidak pantas membunuh cantrik-cantrikku. Jangan kau sesali. Ini adalah kemungkinan yang dapat terjadi di dalam sebuah peperangan. Salahmu, kenapa di antara pasukanmu tidak ada seorang yang berilmu tinggi setataran dengan aku?" Mayawerdi menggeretakkan giginya. Dengan geram ia pun berkata, "Seharusnya kaulah yang menjunjung harga dirimu sendiri, sehingga kau tidak akan ditertawakan orang." Ki Ageng Puspakajang tertawa. Katanya, "Kau masih berbicara tentang harga diri di sebuah peperangan? Jadi apakah aku harus berdiri saja menonton, sementara orang-orangku harus bergulat dengan maut? Kenapa kau tidak menghadapi paman-paman yang mempunyai ilmu setataran dengan kau? Jika mereka sudah mempunyai lawan masing-masing?" Wajah Mayawerdi bagaikan membara. Sementara itu pertempuran menjadi semakin seru di mana-mana. Para cantrik harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menahan tekanan para pengikut Pandunungan. Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni masih saja mendera lawan-lawan mereka, sementara Pandunungan tertahan oleh Mayawerdi. Namun sementara itu, Ki Ageng Puspakajang menjadi bagaikan hantu yang siap untuk menerkam mereka. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja sepasang suami istri melangkah mendekat. Dengan nada berat, terdengar suami itu berkata, "Ki Ageng Puspakajang, namamu telah menebar sampai ke pesisir lor dan pesisir kidul. Ternyata aku mendapat kehormatan untuk dapat menemuimu sekarang." "Kau siapa?" batanya Ki Ageng Puspakajang. "Namaku Gelagah Putih. Perempuan ini adalah istriku, Rara Wulan." "Nama yang bagus. Nah, sekarang kalian mau apa?" "Seperti yang Ki Ageng katakan, kita berada di peperangan.
Siapa saja akan dapat menjadi musuh kita. Jadi kau akan menempatkan dirimu berdua untuk melawanku? Kita sudah bertemu di medan, Ki Ageng. Adi Gelagah Putih. Melayawerdi menjadi sangat cemas sehingga getarnya terasa pada kata-katanya. Jangan. Ki Ageng Puspakajang tertawa. Katanya. Nah, kau dengar. Betapa cemasnya Melayawerdi melihat sikapmu. Tetapi aku memaafkanmu, karena kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku sadari sepenuhnya apa yang akan aku lakukan. Jangan, Adi Gelagah Putih dan Adi Rarawulan. Melayawerdi masih mencoba untuk mencegahnya. Tetapi Gelagah Putih sambil tersenyum berkata, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin kami tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti ini lagi. Ya. Kau tidak akan pernah mendapat kesempatan seperti ini lagi, sahut Ki Ageng Puspakajang. Karena kau dan istrimu akan segera mati. Tetapi aku berjanji bahwa kau tidak akan segera mati pada sentuhanku yang pertama. Aku akan memberikan sedikit pelajaran kepadamu serba sedikit, agar ilmumu sempat meningkat sebelum kau mati. Jawab Gelagah Putih memang mengejutkan. Katanya. Terima kasih atas perkenan Ki Ageng Puspakajang. Ki Ageng Puspakajang ternyata tersinggung oleh jawaban itu. Bahkan ia merasa seakan-akan Gelagah Putih telah merendahkannya. Cah bagus, berkata Ki Ageng Puspakajang. Kau sama sekali bukan seorang pemberani yang akan mendapatkan gelar pahlawan. Tetapi kau tidak ubahnya anak kecil yang masih belum tahu bahwa api itu panas. Jika kau berani menggenggam api itu, bukan karena keberanianmu. Tetapi semata-mata karena kau tidak tahu bahwa api itu panas. Gelagah Putih justru tertawa. Katanya. Ajari aku agar aku tahu bahwa api itu panas, Ki Ageng. Ki Ageng Puspakajang itu menggeram. Katanya. Aku tidak mengira bahwa kau adalah anak yang sombong. Kasihan istrimu. Ia cantik dan muda. Tetapi ia akan terseret ke dalam arus kesombonganmu, sehingga ia pun akan mengalami kesulitan. Dalam pada itu, sekali lagi Melayawerdi masih mencoba menghentikan Gelagah Putih dan Rarawulan. Jangan kau lanjutkan niatmu, Adi. Aku sudah siap, Kakang. Kakang Melayawerdi, berkata Pandunungan. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Bersiaplah. Jangan campuri lagi persoalan yang dihadapi oleh kedua orang suami istri yang sombong itu. Semuanya adalah karena salahnya sendiri. Ia akan memetik buah dari tanamannya sendiri. Gelagah Putih pun menyahut. Silahkan, Kakang Melayawerdi. Biarlah aku belajar serba sedikit kepada Ki Ageng Puspakajang. Ki Ageng Puspakajang menjadi tidak sabar lagi. Katanya kepada Pandunungan. Selesaikan musuhmu itu, Pandunungan. Biarlah aku urus kedua orang suami istri ini. Pandunungan tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera bergeser mendekati Melayawerdi sambil berkata. Bersiaplah. Aku akan segera mulai. Aku tidak peduli apakah kau sudah bersiap atau belum. Melayawerdi tidak dapat berbuat lain. Ketika Pandunungan mulai bergerak, maka Melayawerdi pun melangkah beberapa langkah surut. Bahkan sejenak kemudian Pandunungan benar-benar mulai menyerang Melayawerdi, sehingga mau tidak mau perhatian Melayawerdi itu pun harus tertuju kepadanya. Ki Ageng Puspakajang yang melihat Melayawerdi mulai terlibat dalam pertempuran itu pun tersenyum. Katanya, nah, yang sekarang belum mempunyai lawan adalah tinggal kalian berdua dan aku. Kalian berdua tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Kami memang tidak mengharapkan bantuan dari siapapun juga. Karni berharap untuk dapat menyelesaikan tugas yang kami ambil di medan pertempuran ini. Berhentilah berceloteh. Bersiaplah untuk mati. Bukankah Ki Ageng Puspakajang berjanji untuk meningkatkan ilmu kami serba sedikit? Ki Ageng Puspakajang mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menggeram. Kau memang orang-orang gila yang tidak tahu diri. Gelagah Putih tersenyum pula sambil menjawab. Sudahlah. Marilah kita mulai. Semua orang sudah terlibat dalam pertempuran. Kenapa kita masih juga berbicara saja? Ki Ageng Puspakajang itu menggeram. Baginya Gelagah Putih adalah seorang laki-laki muda yang sangat sombong. Sejenak kemudian, maka Ki Ageng Puspakajang itu pun telah bersiap. Sementara Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah mengambil jarak pula.
Ki Ageng Puspakajang menggeram melihat sikap Gelagah Putih dan Rara Wulan yang demikian yakin akan dirinya. Keduanya tidak saling merapat untuk menghadapi lawannya, tetapi keduanya justru saling menjauh beberapa langkah. Sejenak kemudian, terasa angin berdesis semakin keras. Kemudian sebuah hentakan angin terasa menyapu kedua orang yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua kaki Gelagah Putih dan kedua kaki Rara Wulan bagaikan menghunjam jauh ke dalam perut bumi. Angin yang kencang itu sama sekali tidak menggoyahkan kedua orang suami istri itu. Itulah agaknya kenapa kalian merasa bahwa kalian akan dapat mengimbangi kemampuanku. Kita sudah cukup banyak berbicara, sahut Gelagah Putih. Ki Ageng Puspakajang benar-benar telah tersinggung. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang itu pun segera meloncat menyerang. Ia tidak lagi sekedar menjajaki kemampuan kedua orang suami istri itu. Tetapi serangannya mulai benar-benar terarah ke sasaran. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah benar-benar bersiap. Dengan tangkasnya mereka menghindari serangan Ki Puspakajang. Namun serangan Ki Ageng Puspakajang itu pun segera meluncur seperti gelombang di lautan, datang susul-menyusul menghantam tebing. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan cukup tangkas untuk menghindari serangan-serangan itu. Bahkan keduanya pun telah mulai menyerang pula dari arah yang berbeda. Ki Ageng Puspakajang menggeretakkan giginya. Serangan-serangannya yang datang susul-menyusul itu masih mampu dihindari oleh kedua orang suami istri itu. Bahkan serangan-serangan mereka yang datang bergantian itu tidak kalah berbahayanya dari serangan-serangan Ki Ageng Puspakajang itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Puspakajang mulai meningkatkan ilmunya pula. Ia tidak ingin bertempur berlarut-larut. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka ia harus dapat menyelesaikan lawannya dalam waktu yang singkat. Aku harus segera menghentikan perlawanan mereka, berkata Ki Ageng Puspakajang di dalam hatinya. Pandunungan dan paman-pamannya akan merasa heran jika aku memerlukan waktu yang terlalu lama untuk membunuh mereka berdua. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang itu pun berusaha untuk dengan cepat menghabisi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi ternyata bahwa Ki Ageng Puspakajang tidak segera berhasil. Ketika dengan yakin Ki Ageng Puspakajang menyerang dada Gelagah Putih dengan jari-jari tangan terbuka, maka tangan Ki Ageng Puspakajang itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Gelagah Putih. Namun terasa sambaran anginnya menghentak di dada Gelagah Putih. Ternyata nyawamu cukup liat, Gelagah Putih, geram Ki Ageng Puspakajang. Gelagah Putih ternyata sempat juga menyahut. Jadi ilmu inilah yang ingin Ki Ageng ajarkan kepada kami? Persetan kau, geram Ki Ageng Puspakajang. Serangan-serangannya pun menjadi semakin cepat. Ternyata kedua orang suami istri itu memiliki kemampuan di luar dugaan Ki Ageng Puspakajang, yang merasa dirinya tidak terkalahkan. Karena itu, maka jantung Ki Ageng Puspakajang itu terasa menjadi semakin panas. Menurut perhitungan Ki Ageng Puspakajang, seharusnya ia sudah sejak lama menghabisi kedua lawannya yang masih muda itu. Tetapi ternyata serangan-serangannya bahkan masih belum berhasil menyentuh pakaian kedua orang lawannya. Kemarahan Ki Ageng Puspakajang itu menjadi semakin menyala ketika Gelagah Putih bertanya. Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Ageng. Jarang sekali seseorang demikian baiknya memberikan ilmunya kepada orang yang belum dikenalnya dengan baik. Ki Ageng Puspakajang menggeram. Ia pun kemudian menyadari bahwa kedua orang suami istri itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sehingga jika mereka menempatkan diri untuk melawannya, bukanlah sekedar satu sikap yang sombong. Tetapi keduanya memang mempunyai bekal yang memadai. Namun karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang justru membenahi sikapnya. Ia tidak lagi merasa sekedar berhadapan dengan anak-anak yang tidak tahu diri. Tetapi ia harus menempatkan dirinya di hadapan dua orang yang berilmu tinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara Ki Ageng Puspakajang melawan Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi semakin sengit. Ki Ageng Puspakajang pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meningkatkan ilmunya pula. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit di mana-mana. Para cantrik memang mengalami tekanan yang sangat berat. Namun Padmini, Pamekas, Satiti dan Baruni sanggup menyerap lawan semakin banyak. Di samping mereka, beberapa orang cantrik yang sudah berada pada tataran yang tinggi, mampu pula membimbing adik-adiknya untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat membingungkan lawan. Mereka telah memanfaatkan ruang, bangunan dan tanaman-tanaman yang ada di halaman padepokan itu sebaik-baiknya.
Ki Wasesa masih juga bertempur melawan Ki Sura Alap-Alap. Mereka mempunyai landasan ilmu yang sama, sehingga mereka dapat saling menebak apa yang akan dilakukan oleh lawan. Namun ketika meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, maka beberapa unsur gerak lawan tidak dapat dengan mudah dikenalinya lagi. Sementara itu, Ki Wiratama bertempur dengan sengitnya melawan Ki Citrajati, sedangkan Ki Mandira Wilis harus berhadapan dengan Nyi Citrajati. Namun Ki Mandira Wilis itu benar-benar tidak menyangka bahwa ilmu Nyi Citrajati telah maju dengan pesatnya, sehingga Ki Mandira Wilis harus segera meningkatkan ilmu untuk mengimbangi kemampuan Nyi Citrajati. Tetapi semakin lama semakin terasa, bahwa Ki Mandira Wilis itu menjadi semakin lama semakin mengalami kesulitan. Pandunungan yang marah, agaknya terlalu bernafsu untuk segera menghentikan perlawanan Malayawerdi. Namun dengan demikian, sejak awal Pandunungan telah membuat beberapa kesalahan. Para cantrik padepokan itu agaknya harus bertempur tidak saja mempergunakan kemampuan dan keterampilan dalam olah kanuragan. Tetapi mereka pun harus mempergunakan otaknya untuk mengatasi lawan yang lebih banyak. Namun dengan cerdik, para cantrik berhasil setiap kali mengurangi jumlah lawan. Beberapa orang cantrik memancing agar sekelompok lawannya mengejar mereka di sela-sela bangunan yang ada di padepokan. Namun sekelompok cantrik yang lain dengan tiba-tiba menyergap dari celah-celah bangunan itu. "Pengecut!" teriak seorang yang menjadi salah seorang pemimpin kelompok dari para pengikut Pandunungan. "Kalian tidak berani bertempur beradu dada. Kalian bertempur sambil berlari-lari seperti seekor ayam yang licik." Dari kejauhan terdengar seorang cantrik menjawab, "Kami tidak akan takut bertempur dengan cara yang jantan. Seorang melawan seorang. Tetapi kalianlah yang licik. Kalian membawa kawan lebih banyak dari jumlah kami, para cantrik di padepokan ini. Kita tidak sedang berperang tanding. Karena itu, adalah sah jika kami melakukan dengan gaya kami sendiri." "Persetan kau!" teriak pemimpin kelompok dari para pengikut Pandunungan itu. Dengan demikian, meskipun jumlah para pengikut Pandunungan lebih banyak, namun ternyata mereka tidak mampu segera menguasai medan. Bahkan seorang demi seorang terpelanting dari arena. Tiba-tiba saja sekelompok pengikut Pandunungan itu telah disergap oleh beberapa orang cantrik dari tempat yang tidak mereka duga. Bahkan dari balik pakiwan serta serumbung sumur. Para pengikut Pandunungan itu menjadi semakin marah. Namun semakin mereka marah, maka kedudukan mereka pun menjadi semakin sulit. Mereka tidak sempat lagi mempergunakan nalar mereka. Dengan demikian, maka lambat laun kedudukan para cantrik pun justru menjadi semakin baik. Jumlah para pengikut Pandunungan ternyata lebih cepat menyusut daripada para cantrik di padepokan yang melawan mereka dengan akal yang cerdik. Sementara para pengikut Pandunungan hanya mengandalkan keberanian, kekerasan dan kekasaran mereka. Sementara itu, Ki Sura Alap-Alap masih belum dapat menguasai lawannya. Meskipun Ki Wasesa juga sulit untuk mendesak Ki Sura Alap-Alap, tetapi ia masih mampu bertahan dalam keseimbangan. Ki Wiratamalah yang mulai terdesak. Ki Wiratama yang merasa ilmunya semakin meningkat justru setelah ia meninggalkan padepokan, ternyata harus membentur kenyataan bahwa kemampuan Ki Citrajati berada di atas dugaannya. Bahkan Ki Wiratama itu pun merasa semakin lama keadaannya menjadi semakin sulit. Ketika ia mendapat kesempatan melihat keadaan Ki Mandira Wilis, yang bertempur melawan Nyi Citrajati, jantungnya menjadi berdebar-debar. Ki Mandira Wilis pun harus mengerahkan kemampuannya untuk dapat tetap bertahan. Ternyata Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis telah terjebak ke dalam kesulitan. Mereka terlalu percaya akan kemampuan diri, sehingga mereka telah salah menilai kemampuan lawan. Ketika mereka mendengar bahwa di padepokan itu selain Ki Wasesa juga terdapat Ki Citrajati suami istri, mereka tidak berpikir untuk menambah kekuatan pasukannya dengan orang-orang berilmu tinggi. Apalagi dengan kehadiran Ki Ageng Puspakajang. Mereka menyangka bahwa kehadiran Ki Ageng Puspakajang akan dapat menyelesaikan semua kesulitan yang mungkin timbul. Namun ternyata bahwa Ki Ageng Puspakajang sendiri terikat dalam pertempuran melawan anak-anak yang baru hilang pupuk lempuyangnya. Anak-anak yang baru kemarin meningkat dewasa. Ki Sura Alap-Alap, Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis tidak segera dapat mempercayai kenyataan bahwa Ki Ageng Puspakajang tidak segera dapat membunuh kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa Ki Ageng Puspakajang memang tidak segera dapat mengalahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan.
Kedua orang suami istri yang masih sangat muda dibandingkan dengan Ki Ageng Puspakajang itu ternyata memiliki keterampilan yang tinggi. Ki Ageng Puspakajang telah mengerahkan kemampuannya. Tubuhnya menjadi sangat ringan, seakan-akan tidak berbobot sama sekali. Bahkan tubuhnya seakan-akan melayang dihanyutkan oleh angin. Namun dengan berpasangan, Gelagah Putih dan Rara Wulan dapat saling mengisi. Seorang-seorang mereka memang tidak mungkin dapat mengimbangi Ki Ageng Puspakajang. Tetapi berdua mereka masih mempunyai kemungkinan. Jika saja ada Kakang Agung Sedayu, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Gelagah Putih yakin bahwa Agung Sedayu akan dapat menyelesaikan Ki Ageng Puspakajang. Namun baik Gelagah Putih maupun Rara Wulan yang sudah terlalu sering berlatih dengan Agung Sedayu, agaknya mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi Ki Ageng Puspakajang. Apalagi setelah Rara Wulan menjalani laku untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce, maka yang semula masih samar telah menjadi jelas. Demikian pula ilmu yang disadapnya dari Sekar Mirah, dari Agung Sedayu, dan dari Gelagah Putih sendiri, yang mengalir dari ilmu yang tinggi yang dimiliki oleh Ki Jayaraga. Dalam pertempuran yang sengit, maka yang masih berupa endapan di dasar kesadarannya tiba-tiba telah terungkap. Dengan demikian, maka Rara Wulan itu pun telah menjadi seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Ageng Puspakajang semula tidak mempercayai kenyataan yang dihadapinya. Namun semakin lama menjadi semakin jelas di mata Ki Puspakajang, bahwa kedua orang suami istri itu benar-benar memiliki ilmu linui. Nyi Citra Jati yang sekali-sekali sempat memperhatikan Rara Wulan, menjadi heran pula. Demikian Rara Wulan menjalani laku, maka yang terungkap adalah demikian banyaknya. Sehingga Nyi Citra Jati sendiri tidak tahu, apa saja yang tersimpan di dalam diri perempuan muda itu. Ki Ageng Puspakajang ternyata benar-benar mengalami kesulitan. Ia tidak saja menjadi cemas, bahwa ilmunya yang tinggi itu tidak mampu mengatasi kebersamaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi Ki Ageng Puspakajang akan menjadi sangat malu kepada orang-orang yang sempat menyaksikan betapa ia tidak mampu mengatasi dua orang anak-anak itu. Namun Ki Ageng Puspakajang masih belum benar-benar sampai ke aji pamungkasnya. Jika aku tidak dapat menguasai mereka, apa boleh buat, berkata Ki Ageng Puspakajang di dalam hatinya. Dalam pada itu, keseimbangan pertempuran pun semakin lama menjadi semakin berubah. Para pengikut Pandunungan menjadi semakin sulit menghadapi para cantrik yang memanfaatkan tata letak padepokannya serta segala yang ada di halaman dan di kebun. Sementara itu, anak-anak Ki Citra Jati yang bertempur berkelompok itu benar-benar menyulitkan lawan-lawan mereka. Ki Sura Alap-Alap masih mencoba untuk dapat mengatasi Ki Wasesa. Namun ketika Ki Sura Alap-Alap menghentakkan ilmu pamungkasnya, juga sejenis ilmu pacar Wutah, Ki Wasesa sama sekali tidak tergoyahkan. Ki Wasesa membentur hembusan ilmu itu dengan ilmu sejenis, sehingga telah terjadi benturan yang menggetarkan seluruh padepokan. Namun ternyata bahwa ilmu Ki Wasesa lebih matang dari ilmu lawannya. Meskipun Ki Wasesa juga menjadi goyah, namun Ki Sura Alap-Alap telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya telah terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Dengan tangkasnya Ki Sura Alap-Alap meloncat bangkit. Namun ternyata bahwa ia telah terluka di bagian dalam tubuhnya. Karena itu, maka ia pun terhuyung-huyung dan kembali jatuh terkulai di tanah. Ki Wasesa berdiri tegak beberapa langkah dari tubuh lawannya yang menggeliat. Namun Ki Wasesa tidak melangkah mendekat. Dibiarkannya Ki Sura Alap-Alap terbaring sambil menahan nyeri. Ki Wasesa juga membiarkan saja ketika dua orang pengikut Ki Sura Alap-Alap berlari mendekatinya dan mencoba menolong dengan membawanya menepi. Ki Wasesa yang goyah itu juga merasakan dadanya menjadi sesak. Karena itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Ki Wasesa itu masih berdiri saja di tempatnya sambil mengatur pernafasannya. Namun kekalahan Ki Sura Alap-Alap telah membuat Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis menjadi gelisah. Sementara itu, mereka masih belum dapat menguasai lawan-lawan mereka. Bahkan kedudukan mereka semakin lama justru menjadi semakin sulit. Harapan mereka pun kemudian tertumpu pada Ki Ageng Puspakajang. Mereka berharap bahwa Ki Ageng Puspakajang tidak terlalu lama mempermainkan lawan-lawannya dan segera mengakhirinya, sehingga Ki Ageng Puspakajang itu segera dapat membantu mengatasi beberapa orang yang berilmu tinggi di padepokan itu. Namun Ki Wiratama dan Ki Mandira Wilis tidak menyadari bahwa Ki Ageng Puspakajang mengalami kesulitan berhadapan dengan anak-anak. Dalam pada itu, Mayawardi pun ternyata memiliki kelebihan dari Pandunungan. Mayawardi memang lebih tua dari Pandunungan.
Bukan hanya umurnya, tetapi masa bergurunya pun Malayawerdi mulai lebih dahulu dari Pandunungan. Sehingga karena itu, maka ilmu yang dimiliki oleh Malayawerdi memang lebih baik dari Pandunungan. Tetapi Pandunungan tidak segera menyadari kelebihan lawannya. Demikian besar kepercayaan Pandunungan akan kemampuan diri, sehingga Pandunungan tidak sempat menilai ilmu lawannya dengan baik. Namun dalam pertempuran yang sengit, Pandunungan semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Ki Ageng Puspakajang pun melihat bahwa Ki Sura Alap-Alap sudah tidak berdaya lagi. Orang itu sudah dibawa oleh 2 orang pengikutnya minggir dari arena. Namun agaknya Ki Wasesa memang tidak bernafsu untuk membunuhnya, sehingga karena itu maka dibiarkannya Ki Sura Alap-Alap yang terluka dalam itu dibawa menyingkir. Karena itu, maka Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin gelisah. Ia merasa mendapat beban yang berat, justru karena Pandunungan terlalu percaya kepadanya bahwa ia akan dapat menyelesaikan kesulitan yang mungkin timbul di padepokan itu. Tetapi di hadapan sepasang suami istri yang masih muda itu pun Ki Ageng Puspakajang sudah mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Ki Wasesa yang sudah kehilangan lawannya, serta sudah berhasil memperbaiki keadaan di dalam dirinya itu pun mulai melangkah. Ia justru tertarik kepada arena pertempuran antara Ki Ageng Puspakajang melawan kedua orang suami istri yang masih muda itu. Luar biasa, desis Ki Wasesa. Mereka masih sangat muda, tetapi mereka sudah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mampu mengimbangi ilmu Ki Ageng Puspakajang. Meskipun tubuh Ki Ageng Puspakajang bagaikan tidak berbobot dan seakan-akan telah dihanyutkan angin berputaran memenuhi arena, namun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mampu mengimbanginya. Mereka menyerang silih berganti dari arah yang berbeda-beda. Serangan-serangan mereka datang begitu cepat, namun begitu cepat pula mereka menarik diri. Jika Ki Ageng Puspakajang berniat untuk memburunya, maka yang lain pun dengan cepat pula meloncat menyerang. Semakin lama pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin seru. Mereka sudah mulai menyentuh dan bahkan menyakiti tubuh lawan. Serangan-serangan Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat mengenai tubuh Ki Ageng Puspakajang, sementara serangan-serangan Ki Ageng Puspakajang sekali-sekali telah mengenai tubuh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dari mana anak-anak Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mendapat warisan ilmunya yang jarang ada duanya itu, bertanya Ki Wasesa di dalam hatinya. Ki Wasesa sendiri dapat dengan mudah mengenali dasar ilmu Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati karena mereka saudara seperguruan. Tetapi ilmu yang terdapat pada anak dan menantu Ki Citra Jati itu berbeda. Ki Wasesa yakin bahwa sumbernya memang berbeda. Dalam pada itu, kedua orang suami istri yang masih muda itu telah membuat Ki Ageng Puspakajang menjadi semakin gelisah. Beberapa kali serangan Gelagah Putih sempat menguak pertahanannya. Bahkan serangan Rara Wulan pun sempat mengenai tubuhnya pula. Ketika Ki Ageng Puspakajang melenting sambil menjulurkan kakinya ke arah dada Gelagah Putih, maka Rara Wulan justru menyerang lambungnya dari samping. Ki Ageng Puspakajang harus mengurungkan serangannya. Ia pun menggeliat menghindari serangan Rara Wulan. Namun bersamaan dengan itu, sambil menjatuhkan dirinya, Gelagah Putih telah menyapu kakinya. Demikian cepatnya, sehingga Ki Ageng Puspakajang yang tubuhnya bagaikan tidak berbobot itu masih juga terlambat menghindar. Sapuan kaki Gelagah Putih telah berhasil mengenai kakinya, sehingga Ki Ageng Puspakajang itu terjatuh. Namun Ki Ageng Puspakajang itu dengan cepat berguling mengambil jarak. Sekejap kemudian ia pun telah melenting berdiri dan siap menghadapi kedua orang lawannya. Dengan demikian Rara Wulan yang telah siap menyerang harus mengurungkannya. Karena kedudukan Ki Ageng Puspakajang yang meyakinkan. Demikianlah, kedua belah pihak telah bersiap untuk memulai pertempuran yang semakin sengit. Dalam pada itu, Ki Wiratama menjadi semakin sulit menghadapi Ki Citra Jati. Ia semakin sering berloncatan surut mengambil jarak. Kemudian mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ki Citra Jati yang melihat keadaan lawannya, semakin tidak ingin cepat-cepat menghentikan perlawanannya. Ki Citra Jati justru membiarkan lawannya tetap bertempur dengan sengitnya. Ki Citra Jati sengaja membiarkan lawannya kehabisan tenaga. Karena itu, jika perlawanan Wiratama mengendor, maka Ki Citra Jati justru memancingnya untuk bertempur semakin keras. Ki Wiratama menjadi sangat gelisah. Dalam kesulitan itu, Wiratama tidak berani menghentakkan ilmu pamungkasnya. Ia tahu bahwa kematangan ilmu Ki Citra Jati lebih tinggi dari kematangan ilmunya.
Jika ia mencoba melepaskan ilmu pamungkasnya, maka Ki Citra Jati tentu akan melakukannya pula. Dan itu akan berarti kiamat baginya. Yang dilakukan oleh Ki Wiratama adalah sekedar mencari celah-celah pada pertahanan Ki Citra Jati. Menurut Ki Wiratama, seseorang tentu akan melakukan kesalahan. Karena itu, Ki Wiratama hanya dapat menanti bahwa pada suatu ketika Ki Citra Jati akan melakukan kesalahan. Tetapi yang beberapa kali melakukan kesalahan adalah justru Ki Wiratama sendiri. Itulah sebabnya, maka serangan-serangan Ki Citra Jati menjadi semakin sering mengenai tubuhnya. Meskipun sekali-sekali serangan Ki Wiratama sempat menyusup di celah-celah pertahanan Ki Citra Jati, namun sentuhan-sentuhan itu tidak banyak berarti. Daya tahan tubuh Ki Citra Jati mampu mengatasi sentuhan serangan Ki Wiratama. Sementara itu, Ki Mandira Wilis pun mengalami kesulitan melawan Nyi Citra Jati. Meskipun Nyi Citra Jati itu seorang perempuan, namun kemampuan ilmunya sulit untuk diatasinya. Setiap kali tenaga mereka berbenturan, Ki Mandira Wilis dapat berbangga bahwa tenaganya masih seimbang dengan tenaga Nyi Citra Jati. Namun ternyata Nyi Citra Jati mampu bergerak lebih cepat. Namun berbeda dengan Ki Wiratama yang menyadari tataran ilmunya, Ki Mandira Wilis yang selalu terdesak karena kecepatan gerak Nyi Citra Jati, menjadi kehabisan kesabaran. Ia ingin pertempuran itu segera selesai, apapun yang terjadi. Karena itu, maka Ki Mandira Wilis pun segera menggapai puncak ilmunya. Dengan menghentakkan segenap kemampuannya, Ki Mandira Wilis pun siap mempergunakan puncak ilmu yang disadapnya bersama Nyi Citra Jati. Pacarwuta. Bersambung ke bab 489. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.